Ya, alright. Selamat siang, teman-teman yang ada di virtual Zoom ini maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel ya. Selamat siang, sahabat kompak. Senang sekali ya saya bisa kembali menyapa Anda di awal minggu ini, hari Senin 12 Mei 2025. Hari ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa, yang penuh kuasa, sebuah kisah tentang kasih karunia Tuhan yang menembus batas logika manusia ya. Narasumber kita siang ini adalah Ibu Devina dari Purwokerto. Alright ya, ini Ibu Devina ini berasal dari latar belakang keluarga yang cukup unik ya. Ayahnya berasal dari Semarang, ya enggak, beragama Kristen ya, namun hanya menjalani kekristenan sebatas rutinitas agamawi ya. Sedangkan ibunya Ibu Devina ini seorang muslim ya. Demi berharap ya bapaknya Ibu Devina bisa membawa ibunya ini untuk mengenal Kristus. Ayahnya Ibu Devina bahkan rela loh menikah secara Islam. Ya nggak apa-apa, gitu. Kan tujuannya kan membawa mengenalkan Yesus lewat pernikahan itu ya. Sayangnya rencana itu belum sempat terwujud. Baik ayah maupun ibunya itu meninggal sebelum ibunya itu belum menjadi orang percaya. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di podcast Kompak Siang. Podcast Kompak Siang ini hadir setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan Zoom kami sudah dibuka mulai pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat ya. Teman-teman bisa bergabung lebih awal untuk saling menyapa ya. Tadi sudah ada Pak Paulus Giman, Pak Paulus Gimin dari Ngawi ya, Jawa Timur ya. Ya, selamat bergabung Pak Paulus Gimin. Jadi kita ada Zoom ini setiap hari Senin sampai Kamis ya, mulai jam 12 ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Singkatannya apa? Kompak itu apa sih? Kompak, kok kompak? Komunitas sepakat artinya. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Kami percaya bahwa Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Seperti tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang ditulis di Alkitab? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia tidak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen, enggak. Ya, enggak pernah. Pada mulanya adalah agama Katolik atau apa, enggak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena otoritas tertinggi itu bukan gereja, bukan pastor, bukan pendeta, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan itu sendiri ya. Semua tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada firman-Nya. Inilah, dan dalam semangat inilah kita hadir bersama hari ini ya, hari Senin 12 Mei untuk mendengar bagaimana Roh Kudus bekerja dan menyentuh kehidupan dari seorang Ibu Devina Oe ya. Karena setiap kesaksian bukan hanya cerita ya, hanya cerita saja, tapi bukti hidup bahwa Roh Kudus itu berkuasa mengubahkan. Hari ini kita bersyukur bisa bersama dengan seorang narasumber yang punya kisah hidup yang unik, tapi juga penuh karya Tuhan. Siapa dia? Dia adalah orang Puerto Rico. Bercanda. Purwokerto lah. Ya, bukan hanya itu ya. Mujizat Tuhan itu dinyatakan luar biasa dalam hidup Ibu Devina ya. Ya, di tengah vonis yang mengerikan ya. Ada 3 kanker ya,
kanker otak, kanker payudara, kanker ovarium. Ini kanker semua. Berat nggak? Kira-kira berat nggak? Coba pikir sendiri lah. Kira-kira berat nggak? 3 loh, bukan 1. 3 sekaligus. Ya. Dan dokternya sendiri menyatakan nggak ada harapan kelihatannya. Namun tangan Tuhan menyertai Ibu Devina ya, pada waktu operasi medis. Hari ini Ibu Devina ada hadir di Zoom siang ini sebagai saksi hidup karena ketika kanker itu dinyatakan bersih dari hasil labnya, laboratoriumnya, hal yang secara medis itu mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Wow. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan kesaksian iman yang menguatkan ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini, hari yang baru ini, dan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbagi dan mendengarkan kisah Bapa yang luar biasa. Kami undang Roh Kudus untuk hadir dan bekerja melalui podcast ini, supaya menyentuh setiap hati yang mendengar, baik di virtual Zoom maupun yang menyaksikan di YouTube channel, sehingga menguatkan hati yang lemah dan menyalakan kembali pengharapan dalam jiwa yang hampir padam. Kami serahkan Ibu Devina segala kesaksiannya, perkataannya, dan seluruh rangkaian podcast ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kesaksian hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Menarik sekali ya hari ini ya. Bukan hanya satu kanker yang disembuhkan ya. Secara medis, boleh apa, boleh saja. Tapi yang penting penyertaan Tuhan itu ada. Nah, ini 3 kanker loh. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak? 3 kanker sekaligus. Nah, siapa dia yang mengalami tangan Tuhan ya? Tangannya yang berlubang paku ya, bisa mengarahkan bagaimana dokter bekerja lewat operasi yang bisa berlangsung sukses dan dinyatakan bersih. Oke, Bu Devina. Selamat siang Bu Devina, apa kabar? Siang, Mantap ya? luar biasa Pak. Ya, oke. Bisa ceritakan secara singkat Bu Devina, bisa teman-teman bisa kenal ya. Boleh. Siapa Bu Devina secara singkat ya, dari keluarga, bagaimana anak saudara sekandung ada berapa, dan apakah saudara sekandung sudah percaya Kristus atau ada yang nyebrang, ya enggak? Pasti ada yang nyebrang biasanya, gitu ya, serba-serbi karena hidup di dunia ini adalah peperangan rohani, benar enggak? The battlefield ada di pikiran kita. The battlefield ya, peperangan rohani adanya di pikiran kita. Oke, saya berikan layar untuk Ibu Devina. The floor is yours. Time start now. Saatnya Kompak Siang bicara. Silakan. Oke, baik Pak Andre. Terima kasih untuk waktunya. Salam, selamat siang, salam sejahtera semua. Saya bersyukur ya hadir di Kompak. Ya, di Kompak itu apa tadi ya Pak? Saya lupa. Komunitas sepakat. Iya, oke. Jadi saya hadir di sini ya akan memberikan kesaksian saya. Ini adalah real story saya bahwa di dalam kehidupan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Devina, usia saat ini 44 tahun. 44 tahun, saya sudah bersuami 1, anak 3 ya, anak 1 usia 22 tahun cewek, lalu yang kedua usia 19 tahun cowok, dan yang ketiga itu usia 16 tahun. Nah, di situ kami dari keluarga ya yang diceritakan dari awal sama Pak Andre, itu keluarga sebenarnya keluarga yang demokrat ya, kalau orang bilang. Nah, itu Iya, seperti iya. itu. Jadi mama kita dari Muslim, terus papa saya Kristen ya. Nah, di situ kita hidup
ya mamah papa kurang lebih ya udah lama banget puluhan tahun. Wong saya anak terakhir ya, anak saya, kakak saya tuh berarti jumlahnya ada enam. Ada Oh. enam berkeluarga ya, enam bersaudara. Enam bersaudara, saya yang nomor enam. Kayak gitu. Hmm. Jadi kalau orang bilang ragil. Ya, terus yang Oke. pertama memang ya dulu eh, ikut papa ya masuk Kristen kayak gitu, ikut kepercayaan Kristen. Lalu saya juga ya karena tetapi di nomor tiga itu kita juga ada berbeda Pak. Itu kita ngambil kakak saya itu ngambil Buddha ya. Hmm. Jadi benar-benar demokrat. Jadi kita itu kami saling tolerin kayak gitu loh. Jadi tidak selalu memaksakan kehendak mau percaya apa kayak gitu. Jadi kakak saya yang pertama itu Kristen, terus saya yang keenam Kristen, terus yang kedua kedua itu Buddha dan selainnya itu adalah Muslim. Ya, itu Hmm. dari enam Oke. bersaudara. Ya. Nah, di situ ya perjalanan kami sampai dewasa ya, sampai dewasa pun kami juga tidak pernah menyinggung satu dengan yang lain. Jadi kami baik-baik itu, Ya. Pak. Kami Apakah baik-baik. ada peran ibu yang mengarahkan anaknya harus jadi Muslim lah, baca Al-Quran lah, atau gimana? Ada Tidak nggak? ada. Tidak ada. Bagaimana Iya. peran bapak? Bapak juga nggak ada juga, didiemin aja, Iya, biarin iya, aja. iya, Ah, betul. ya. Tapi kalau papa memang lebih cenderung ke saya. Mungkin karena saya ragil ya, jadi lebih lebih apa ya, cenderungnya memotivasi ke saya kayak gitu. Seperti apa motivasinya? Ya, jadi ya kalau bisa tetap percaya kayak gitu loh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan jangan sampai keturunan papa itu hilang. Itu itu Oh, yang sering papa sampaikan ke saya. Makanya saya sampai saat ini pun apa ya masih tetap ikut Tuhan Yesus kayak oke. gitu. Waktu kecil, hmm, Walaupun waktu dulu saya kecil kan saya juga kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi saya ikut mamah ya pernah, ikut papa selalu kayak gitu. Jadi kan oke, oke. terombang-ambing gitu, Pak. Oh, iya, Ya, iya. jadi terombang-ambing, tetapi kan saya memang apa ya bisa memilih itu aja setelah SMP, Pak. Oke, apa yang Ya, menyebabkan Ibu Devina memilih bahwa ya, karena saya Kristen? merasa tuh ada ketenangan kayak gitu loh. Saya tuh merasa ada damai. Oke. Iya, tetapi kalau pas saya mengikuti mama, saya kok hatinya kayaknya ya cuma gimana ya kayak gitu. Jadi saya lebih Ah, oke. lebih memilih bahwa saya memilih untuk Kristen kayak gitu, ikut Oke. memilih papa. Waktu kecil ada kesempatan nggak ada sekolah minggu atau apa dimotivasi sama papa? Sekolah minggu atau mungkin teman ngajak Nggak sekolah minggu? ada, Oh, nggak ada nggak ya. ada. Jadi Iya, jadi saya nggak lewat sekolah minggu ya? nggak, nggak. Oke. Iya, jadi saya mulai belajar sendiri itu pun SMP kayak gitu. Oke. Saya mulai belajar mengenal Tuhan Yesus kayak gitu. Oke. Saya mulai di SMP. Oke. SMP-nya SMP Kristen atau SMP negeri? Enggak, SMP negeri. Oh, Iya, jadi ya. selama saya SD, SMP, SMA semuanya negeri. Oh, oke. Gitu. Iya, Di Purwokerto semua ya? Purwokerto. Ya. Ya, Purwokerto semua. Oke. Jadi SMP negeri kan tidak banyak yang Kristen kan? Iya, benar. Apa yang menyebabkan kok milih jadi Kristen? Kan teman-teman nggak banyak, Pak. Iya, Satu dua orang yang betul. Kristen ya. Ya. Iya, benar, Nah, Pak. jadi kenapa kok milih yang sedikit? Nah, apa yang menyebabkan? Apakah cuma ketenangan? Pasti ada lain dong. Ya, Iya. apa yang? Iya, tetapi dalam apa? Karena saya juga waktu kecil itu kan saya juga mengalami kayak kayak berbeda gitu loh. Jadi berbeda saya bisa melihat makhluk gaib kayak gitu tuh waktu kecil saya. Terus Oh, saya mengalami kayak jatuh bangun di tempat terus gitu loh. Saya jatuh hampir jatuh ke sumur gitu. Itu terus saya jatuh di apa tuh namanya jatuh dari kayak kayak berenang itu kan. Terus saya tidak bisa berenang gitu loh. Saya tenggelam tapi kok ditolong kayak gitu. Jadi waktu kecil pun saya sudah mengalami ditempa kayak gitu, Pak. Nah, apa disitulah itu? Mimpi kah? bukan Mengenai mimpi, bukan jadi apa? mimpi, ini nyata, real. Oh, Iya, jadi real mengalami jatuh di mana? Di sungai atau gimana? enggak di apa kolam renang.
Dari kolam Oh, renang saya jatuh, terus itu kayaknya sudah nggak sadar lagi gitu loh. Tetapi oh, saya oke. ditolong gitu loh, saya ditolong kayak gitu, saya Siapa ya diangkat dan yang ditolong. menolong penglihatan Ibu Devina? Siapa ya? Ada Itu siapa? saya cuma dengar aja, Agustina bangun gitu. Kalau dulu kan saya panggilannya Agustina. Ya, Oh, oke tetapi oke. tiba-tiba saya sudah di atas, sudah ditolong sama gurunya. Saya sudah lagi di apa tuh yang kayak pernapasan ya. Oh, CPR, ya, Nah, CPR. iya Pernapasan terus buatan. Ya, oke. benar. Oke. Terus waktu kecil saya usia 5 tahun, saya juga masih ingat sampai saat ini, saya itu tercantel di sumur. Tidak ada Loh, orang, ya, tidak ada orang, tidak ada apa orang tua juga, karena dulu kan saya kalau main itu di pagar nggak boleh main. Ya, oh, jadi oke. ada sumur di rumah saya kan itu ada sumur besar, ya, tapi nggak ditutup. Oke, Nah, right. di situ kan ada kayak palang bambu. Lah, saya mau Hmm. lewat mau main, tapi ternyata saya kecantel. Lah, kecantel itu, dicantel itu saya lah kalau udah itu ya udah jatuh lah. Kayak gitu jatuh ke sumur kayak gitu. Tapi Oh, saya kalau bilang, nggak Tuhan kecantol, tolong saya gitu jatuh loh. masuk sumur ya? Kalau nggak Ya, kecantol ya? benar. Ah, Tetapi saya selalu bilang, Tuhan tolong saya kayak gitu loh. Karena saya teriak-teriak nggak ada orang yang dengar. Nah, di situ saya bilang, Tuhan tolong saya, kayak gitu. Nah, disitulah ada oh, pertolongan lagi. Tiba-tiba kenapa saya bisa lepas dari itu, tapi sudah di apa tuh bisa beranjak dari yang jatuh itu loh. Nah, gitu Pak. Makanya saya lebih oke. percaya gitu loh. Nah, itulah kepercayaan saya. Itu waktu Saya apa? SMP kah? Waktu enggak di SD. sumur? Oh, Waktu yang SD sumur ya? kelak 5, bukan. 5 tahun kan saya sudah SD. 5 tahun Oh, saya sudah SD. SD Iya. sudah tahu Tuhan Yesus ya? Iya, iya karena kan saya kadang ikut mama, kadang ikut papa, kayak gitu. Oh, Jadi tapi eh, condongnya ke papa gitu. Ikut. iya, cenderungnya Oh. saya lebih ke papa, kayak gitu. Apa Nah pernah itulah. diajak papa untuk ke gereja sama-sama? Atau bagaimana? Kok bisa Enggak, cenderung? Enggak. enggak, Jadi papa nggak pernah ngajak anaknya untuk enggak, pergi ke gereja? enggak. Wah, kejam Benar. Jadi kali saya gitu. lebih Kejam kali. iya, benar. Jadi ya itu Oke. yang Pak Andre bilang bahwa cuma kekristenannya aja kayak gitu, tetapi Iya. tidak melaksanakan kayak ibadah seperti itu. Itu, Oh, Pak. oke, oke. Ya, Makanya ya. di situ saya apa ya kok ini loh bahwa saya kok lebih damai gitu loh, lebih damai Oh, terus oke. merasakan ada Perasaan ya, perasaan mujizat hati dia. ya. Oke. Kok banyak yang menolong saya kayak gitu. Dari saya panggil aja Tuhan gitu loh. Saya minta pertolongan sama Tuhan. Itu dari kecil ya, dari kecil saya sudah Pas sama seperti SD itu. ya. Tapi saya belajar sendiri SD, kayak oke. gitu. Iya, disitulah Oke. Pak. Makanya saya SMP lebih Ya, memilih untuk ya. ikut Tuhan Yesus. Ya, saya sapa dulu ini ada Bu Sri. Boleh? Selamat siang, Bu Sri. Halo, Bu Sri. Tes. Ah, enggak monitor dia. Ya, oke, lanjut ya. Ya, Bu Pak. Devina, kapan Ibu Devina mungkin mengikuti pelajaran pemuritan atau dasar-dasar kekristenan atau seperti itulah. Mulai kapan? Mulai SMP kah, SMA kah? Atau nggak pernah? Enggak Atau pernah. bagaimana? Enggak Nggak pernah. pernah. Jadi saya Oh, belajar sendiri. belajar sendiri. Ya, Bagaimana cara belajar sendiri? Apa di rumah ya, ada Alkitab? ada. Oh, Ada, karena jadi, papa kan ada, kayak oh, gitu. jadi, Itu jadi, pun saya tidak bilang ke mama, karena kan saya nggak enak, ada perasaan juga seperti itu. Jadi memang saya sendiri yang berbeda gitu, Pak. Ya, jadi hmm, di dalam keluarga itu memang saya yang berbeda sendiri. Saya yang selalu vokal juga, kayak gitu. oke. Ya, Waktu itu ya belajar sendiri, maksudnya baca-baca Alkitab kan? ya, Nah, hanya baca-baca aja, itu terus mulai belum kapan? tahu. Ya mulai kapan baca baca Alkitab? Saya mulai Kira-kira SMP. SMP. SMP, ya, Sekarang rasa aneh saja. Ayat Alkitab kan tidak mudah untuk anak-anak seusia SMP. Kan betul. ada beberapa yang nggak tahu mana cara bertanya kemana, ke papa kah atau ke orang orang lain kah, teman atau bagaimana? Kan tidak semua Ya, orang SMP mengerti loh ayat Alkitab tidak mudah, ya nggak? betul. Karena itu firman Tuhan. Nah, ada beberapa yang perlu dicerna. Ya, bagaimana waktu itu? Waktu membaca, Iya, ya. jadi kalau saya membaca itu hanya membaca-baca aja, Pak. Jadi belum Oh, sampai ini artinya apa sih kayak gitu, itu nggak belum. peduli ya. Yang penting Ya, baca. yang penting saya kan belajar Oh, oke seperti oke. itu. Itu Oke, dari menarik. awal ya.
Dari menarik. awal saya memang hanya membaca, ini artinya apa, wis pokoknya saya hanya membaca Enggak, kayak gitu. oh Tapi gitu. setelah saya apa ya mengenal suami ya, untuk puji Tuhan karena memang suami juga Kristen dari kecil ya, dan saya mulai lebih belajar lagi kayak gitu. Terus saya Oh, dibawa ke oke. gereja kayak gitu. Iya, iya, iya. Itu Oke. Pak. Jadi lebih Masih ingat gak waktu membaca Alkitab itu dengan suara atau di dalam hati aja? di dalam hati, Pak. Oh, di dalam Ya, hati. di Karena dalam belum hati. belum tahu ya bahwa firman Ya, Tuhan harus diperdengarkan ya, iya, benar. diperkatakan Ya, supaya apa anggota tubuh kita itu mendengar. ya, Ya, belum benar. belum tahu ya waktu itu. Yang Belum penting paham, Pak. asal bacalah entah Ya, apa. Yang mungkin kitab Kejadian masih mudah kan ya, mengerti awal-awal kan perjanjian lama kitab Kejadian ya, masih gampang ya. Ya enggak? Ya toh? ya, Nah, benar, nanti mulai imamat mulai susah. benar. Ya toh? Iya, Mulai Pak. bosan, mulai ngantuk, ya enggak? Heeh, Mulai iya, ngantuk, bosan, nggak mau lagi lah. Dilewatin aja perjanjian baru. Merasakan gitu nggak? iya, Merasakan gitu nggak? ya, Ada bosan, merasakan, Pak. ada sulit. Wah, Merasakan. ini sulit ini perjanjian lama nih. Saya mau pindah ke Iya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, sampai ya. saat ini, Pak. Oh, oke. Ya, Pengakuan yang sampai saat ini. Ya, pengakuan yang jadi jujur. ya, Pengakuan memang yang benar Pak, jujur. jujur Ya, memang saya masih ya, kadang kelewat kayak ya. gitu, ngelewatin cari yang benar-benar bagus gitu loh, sesuai dengan Dipilih-pilih lah ini. ya. Ya, Bukan jadi untuk saya benar-benar. ini, ya bukan untuk saya firmannya, untuk itu orang itu loh, kan begitu ya. Ya, untuk saya ini berkat, itu kelimpahan, ya toh. Benar Itu, Pak, benar ya, banget. Ya, jadi ya memang menarik seperti sekali ya. itu. Ya, ya. Mm. Oke. Jadi Lalu, sampai SMP, SMA terus mm-mm, membaca walaupun tidak mengerti ya, ya, baca aja. Oke, walaupun nggak pernah habis, nggak mungkin habis, ya. karena banyak yang Kadang nggak ngerti. dibolak-balik, Pak. Nah, Kadang ulang-ulang, dibolak-balik. ulang Iya, alik. jadi baca lagi Ya, kejadian kayak gitu, nanti baca lagi seperti oke. itu. Jadi tidak tidak melurus gitu loh Nggak sampai lurus, habis, sampai tapi habis ya ya. Oke, nggak bolak-balik. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Ya. Pak. Nah, waktu itu tidak ada gak keinginan dari dalam hati? Wah, saya kepingin tanya ini apa maksudnya ini ayat? Ada gak keinginan dari dalam diri? Roh Kudus berbicara lah istilahnya ya. Nah, waktu itu kan belum ngerti siapa Roh Kudus kan. Yang maksudnya ada nggak dorongan atau motivasi di dalam diri? Saya pengen ngerti apa ini dan tanya kepada orang. Ada nggak seperti itu? Ada. Tanya Ada. ke suami saya. Oh, itu sudah berarti sudah keluarga. Nah, waktu Iya, waktu iya. waktu sekolah belum ya sampai Belum. belum masih Belum. masih rutinitas agamawi lah ya. Ya, Oke, ya pernyataan yang jujur. Setelah apa bersuami baru tanya suami. ya, Oke, benar. baru tanya suami. Apakah suami bisa menjawab apa yang tidak mengerti? Pasti nggak mungkin semua bisa jawab kan? Iya, Nah, ada kan hal-hal yang ada. tidak memudahkan karena itu Ada. perlu pendalaman yang intens ya. Betul. Ya. Mm-mm. Waktu suami tidak bisa menjawab, apa yang Ibu Devina lakukan? Ya tetap jalanin apa adanya. Maksudnya bisa Jadi dijelaskan? tetap karena kan saya belum apa ya, jadi mau tanya ke siapa kayak gitu. Jadi kita belum apa ya masuk dalam kayak misalnya kayak PA. Kalau saat ini kan saya puji Tuhan sudah mengikuti pemahaman Alkitab kayak gitu. Tapi kalau Hmm, waktu lalu ya sudah diabaikan aja. oke, tidak ada apa motivasi dari diri. Saya mau tanya sama itu yang sekolah pendeta atau hamba Tuhan itulah, nggak ada ya? Nggak ada. Malu mungkin ya? Jadi Malu ya? ya enggak sih Pak, Enggak. enggak. Tapi saya pengen karena saya belajar sendiri kayak gitu Pak. Jadi saya Baca lebih sendiri kan susah, nggak iya bisa kan? benar, Ya tidak iya. mudah itu. Iya, Itu firman Tuhan. betul. Iya. Iya, iya, Ya oke. makanya saya juga baca-baca kok ini apa ya. Tak Wah, pikir-pikir kok nggak pernah kena kayak gitu. Itu oke, yang oke. saya jalanin Oke. selama ini. Waktu dipilih oleh suami sebagai tulang rusuknya, itu teman sekolah atau teman gereja atau bagaimana? Kok bisa? Enggak. Jadi ketemu di Jogja waktu itu karena dulu papa juga sudah wanti-wanti kalau bisa
kamu harus meneruskan generasi papa kayak gitu. Hmm. Ya, rencana Tuhan, saya dipertemukan sama suami di Jogja karena suami bekerja di Jogja dan waktu itu saya masih kuliah ya di Jogja sama bekerja. Saya tuh kuliah sambil bekerja di Jogja. Nah, Oke. disitulah saya dipertemukan kayak gitu. Lah Oke. dipertemukan, tiba-tiba suami saya itu langsung minta udah tunangan aja sama saya kayak gitu. Jadi Hmm. ya itulah. Jadi terjadi Iya. kesepakatan, terus kami menikah gitu. Oke. Kapan-kapan saya perlu undang ke podcast ini. Boleh? Siapakah Ya, boleh. pria yang beruntung itu? Boleh Pria banget. yang beruntung itu. Iya. Oke. Ini Mm-mm. kuliah di Jogja apa? Di UGM kah? Enggak, di Amikom. Oh, Amik. apa? Justru jurusan apa? Kita ambil apa ilmu ilmu komunikasi. Oh, ilmu Ya. komunikasi. Oke. Oke. Kenapa nggak tergerak untuk ambil komunikasi dengan Tuhan? Sekolah teologi maksudnya. Ya, itu Nggak, belum, Pak. belum ya, Ya, belum belum. tergerak ya. Nah, saat ini, Pak, Saat ini. saya saat ini mulai tergerak kayak gitu. Oh, saat ini ikut Ingin lebih belajar. pendalaman Alkitab kan, PA ya? Ya, Di ya, gereja ya, di di gereja gereja. IKI Ya. itu. Oke. Mulai kapan? Mulai ikut pendalaman Ini Alkitab? jadi kan cerita lagi ya, flashback ke belakang ya, Ya, Pak. ya nggak Nah, apa-apa. di situ di tahun 2021 ya, saya kan ya ini mulai dari Tuhan menempa saya ya, Pak, yang lebih ya, yang lebih itulah dari divonisnya saya adalah cancer, Pak. Oh, Ya, sejak nah sebelum kawin atau sesudah kawin? sesudah dong, Oh, sesudah. sudah kawin. Oh iya, 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 sorry, sorry. Sudah sesudah, kawin. sesudah menikah. Kan Sudah punya anak? Belum ya? sudah. Oh, sudah punya Jadi anak. tahun 2021, Pak. Kan anak saya Oh, sudah 3. oh 2000. Oh, baru Iya, ya. Oke, oke. karena Oke. saya menikah tahun 2000 ya, tahun 2000 saya bekerja di farmasi ya. Nah, situ enjoy aja sih ya puji Tuhan ya memang saya sudah apa lebih mengenal Tuhan Yesus, tapi ya seperti hari-hari biasa saya tuh memang ya masih mencari duniawi ya, mencari duniawi, bekerja, cari uang kayak gitu. Terus kadang juga ketemu sama anak-anak juga kadang masih jarang kayak gitu karena saya masih apa luar kota kayak gitu. Oh, Kerjaan oke. saya kan luar kota, kadang seminggu, kadang pulangnya juga bisa 2 minggu kayak gitu. Dulu ya, Oke, dulu oke. sebelum saya sakit. Ya, Nah, oke. terus di tahun 2021, kenapa tiba-tiba saya itu mengalami kejang-kejang yang luar biasa. Oh, Jadi waktu di kejang, kerjaan apa di mana? Waktu ya, kejang-kejang? saya Di, sedang bekerja. sedang di Ya, kerjaan ya? saya Di di Jogja ya? kantor. Di Jogja. Enggak, di Purwokerto kan saya punya distributor banyak banget. Ada di Jogja, Oh, Solo, oke. Tegal, sama Purwokerto ada. Ya, Oke, jadi oke. Ini tapi Purwokerto. waktu itu saya di Purwokerto sedang Oke, di kantor, tiba-tiba oke. saya sedang duduk, kejang-kejang itu. Oh, Ya, jadi kejang-kejang itu saya kan nggak tahu ini oke. kenapa ya kok bisa bergerak semua kayak gitu, kayak sakau, Pak. Jadi kayak Oh, sakau, jadi gerak semua tuh. Terus saya pun bilang, kenapa ya Tuhan kok saya bisa gerak-gerak sendiri kayak gitu. Tapi waktu itu saya juga nggak berpikir yang negatif gitu. Lalu saya telepon suami, Papi, Mami nggak tahu kenapa tiba-tiba kejang-kejang. Terus setelah itu saya kan nggak bisa gerak, Pak. Nggak bisa gerak, suruh nunggu. Ceritanya kayak nunggu nunggu adem dulu ya. Dan nanti baru bisa gerak. Kurang lebih 2 jam itu. wah, Setelah lama ya loh. Lama loh ya. setelah iya setelah kejang-kejang itu saya jadi kayak kaku itu loh, Pak. Nah kayak Oh, kaku. Terus suami jemput. Saya kan biasa nyetir sendiri. Nah, nyetir sendiri saat itu saya telepon, Pah, ke kantor, Pah, gitu. Mami ngalamin kejang-kejang. Lalu saya dijemput. Nah, iya. itu Apa berkelanjutan. teman-teman di kantor nggak ada yang nolong kak waktu kejadian yang seperti itu? Kan Ditolong, pasti. cuma Oh, kan bingung, Pak. Mau nolong seperti apa, kayak maksudnya gitu. dia akan action telepon dokter kah apakah? Nggak ada action gitu. Oh, enggak ada. Enggak Oh, ada, Pak. Karena saya udah kejam biarin kali, aja. kejam Iya, kali dunia ini. iya. Benar. Jadi cuma Nggak ada yang action ya, untuk telepon dokter, nggak ada, enggak dibiarin ada. aja. Enggak Ah, bukan biarin sih, ya cuma maksudnya, cuma tanya, Ibu kenapa Bu, kok bisa seperti itu? Saya iya. juga nggak tahu kayak gitu. Oh, oke, oke. Ya, saya juga nggak tahu, udah nggak apa-apa, saya sudah telepon suami kok kayak gitu. Lalu suami Oh, datang, lalu saya bawa pulang.
terus besoknya kejang lagi, kejang terus. Saya waktu nyetir Wah, pun saya juga kejam juga. mengalami, ya itu waktu saya OTW ke Tegal Jadi itu. minggir dulu mobilnya. Ya, puji Tuhan Sempat ya? waktu sebelum kejang itu saya tuh ada jempol kiri saya itu kayak gini loh, tik 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 tik. Nah, Hmm, disitulah saya mulai adaptasi bahwa ini pasti mau kejang kayak gitu. Jadi saya minggir oh, dulu. oh Ya puji minggir, Tuhan. saya matikan, terus saya langsung istirahat gitu. Memang benar. Jadi Jadi di kejang-kejangnya mulai mobil nggak ada orang lain, nggak teman-teman. ada, nggak ada. Wow, Ya, wah ini itulah bahaya. resikonya besar sekali. Iya, 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 iya. Ya, lalu Jadi saya nggak ada telepon yang lagi. tahu ya. Iya, Langsung minggir sendiri, ya, usaha sendiri, ya, bagaimana supaya menenangkan diri sendiri. betul. Terus nggak ada action, saya mau telepon dokter atau apa, enggak ya? Nggak ada. Ya, Jadi, waktu itu saya nggak berpikir. Selalu hmm, telepon suami. Telepon suami, waktu itu oke. Purwokerto ke Tegal. Dia Hmm. langsung pokoknya. Heeh. Oh Terus, jauh lah, jauh kan ya, ya? ya benar. Tapi saya menunggu itu kurang lebih 3 jaman. Saya tetap di mobil kayak gitu. Wah, Karena setelah kejang-kejang itu kan memang saya tuh harus istirahat. Nggak bisa ah, langsung gerak. iya, Karena iya, jadi kayak kaku, saraf. kaku ya. Ya kaku, itu kaku Jadi banget kayak untung kayu. mobil sudah minggir ya. Ya, Puji benar. Tuhan, ya cara Lah Tuhan. setelah Oke, itu, setelah itu kejang-kejangnya itu benar-benar terjadi rutinitas, Pak. Rutin dari 1 hari 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, sampai yang ke 20 hari itu saya mengalami kejang-kejang 12 kali dalam 1 hari. ya sebentar, sebentar. Ini teman-teman Ya, pasti akan ada pertanyaan di ya benaknya boleh. ya. Aneh kalau kejang-kejang kan tidak normal. Apakah Iya, tidak ada usaha untuk konsultasi ke dokter lah sore belum. harinya? Jadi Iya, sampai ke Tegal nyetir mobil nggak ada konsultasi ke dokter? tidak ada. Wah, ini berbahaya loh Bu. Iya, memang, Pak. Iya, Ya, waktu itu memang saya benar-benar tidak memikirkan untuk ke dokter atau dokter. ke Tidak siapa. ada maksudnya saran dari suami. Tanya dokter apa cerita ini kok bisa Tidak ada, kejang-kejang sampai 2 jam. Ini kan tidak normal, ya benar, nggak? betul. Iya kan itu anu Iya, disikapi. Kita kan nggak sekolah ke kesehatan, ke dokter. dokter, Iya, kita nggak tahu benar. apa yang terjadi dalam anatomi kita kan. Yang Iya, tahu yang sekolah, iya, ya nggak? betul. Ya, oke, oke, fine. Nggak ke dokter, nggak tanya konsul. Kapan Ibu Devina mulai konsultasi ke dokter? Ya, jadi Setelah waktu itu kejadian Tegal? ya, jadi waktu itu terakhir kejang-kejang itu kan 20 harinya itu 12 kali. Lah itu Hmm. langsung brek. Saya tidak bisa bergerak dan Oh, lumpuh. lumpuh. Ya, Oh, saya ya, mengalami ya. kelumpuhan. Nah, di situ pun saya belum berpikir gitu loh. Berpikir itu sakit apa sih gitu. Saya belum sama sekali. Belum sama sekali. Ya, Aneh ini. karena saya tuh selalu berpikir positif, positif, positif. Itu yang saya Iya. selalu Ini kan tanamkan di dalam diri kerja saya. di farmasi, tahu Iya. kesehatan. Nah, Ini pasti ada sesuatu di dalam iya, tubuh benar. saya, ada something wrong ya. Iya. Pasti saya perlu konsultasi. Tidak ada berpikir ya. Usaha sendiri kan saya tahu farmasi, saya minum obat sendiri. Mungkin begitu ya. Enggak sih, saya belum Enggak. sampai minum obat apa gitu, enggak. Enggak tahu kenapa kok saya bisa sampai tidak berpikir ke dokter kayak gitu. Setelah kejadian saya yang lumpuh, barulah saya bilang, Tuhan, kayaknya ini bukan sakit biasa lagi. Itu yang saya sampaikan. Lalu di Hmm, situ saya langsung berobat sama suami, Pih, ayo, ini sudah bukan apa sakit yang biasa-biasa lagi biasa-biasa. kayak Ya, gitu. ya, Lalu ya, saya ke dokter, ya. konsultasi itu di tanggal 1 Agustus, ya Alright. 1 Agustus 2021 saya Ya. konsul. Lah di situ pun saya diketawain sama dokter karena harusnya kan dokter saraf, ya Oke, dokter ya betul. saraf ya kalau Ya. kejang-kejang seperti Neurologi itu. ya. Ya, lalu kenapa suami saya ngetulnya itu ke dokter onkologi, bedah onkologi, Iya, ya. iya, iya, Nah iya. di situ eh, jadi Oke. rencana Tuhan lagi ya, rencana Iya, iya. Tuhan lagi di situ. Ibu, kalau ibu kejang-kejang seperti itu, kalau bisa ke dokter saraf. Saraf, ya. Ya, itu Oke. dokter yang onkologinya. Nah, Iya, di iya. situ oke dok, siap. Nanti saya akan apa ke dokter.
syaraf. Lalu dokternya sebelum saya beranjak, ya sebelum saya beranjak, Ibu ada keluhan lagi nggak? Kayak gitu. Lalu saya bilang, ada dok. Nah, ternyata kan di lempengan saya ini ada apa di payudara kiri saya itu ada lempengan, Pak. Tapi lempengan itu seperti mengeras gitu loh. Jadi udah keras banget. Saya kira ya ini memang kayak tulang kayak gitu loh. Terus karena Oh, saya sampai tidak ada rasa sakit sedikit pun. sudah terlanjur mengeras ya? Ya, jadi Dibiarin jadi aja. Oke, oke. ya, jadi Oke. saya pun karena tidak merasa ada rasa sakit gitu. Jadi saya Ah, biarin enjoy ya, ya. enjoy saja saya jalanin seperti apa adanya kayak gitu. Lalu dokter bilang, "Oh, ini Bu, ini indungnya." Nah, dokter bilang, Oh, oke. "Ini indungnya Ibu. Itu udah bertahun-tahun dibiarin saja." Wow. Tuh seperti itu. Lalu saya bilang, dokternya langsung bilang, "Operasi aja, Bu." Kayak gitu. Operasi aja. Lah saya kan kaget. Wah, apa hubungannya kejang-kejang lumpuh sama saya harus operasi payudara. Nah, itu yang saya pikirkan. Ya, langsung saya pikirkan itu. Ah, karena saya kan orang nggak gimana ya gitu loh. Saya orang itu nggak langsung ambil tindakan gitu. Terus saya bilang, dok, apa hubungannya sih dok? Kelumpuhan sama payudara. Nah, waktu itu saya juga belum mikir ini cancer atau sakit apapun ya. Nah, setelah itu dokter bilang, nah, terus maunya ibu apa? Pokoknya saya pengen tahu kelumpuhan saya ini kenapa. Ya, very good. Nah, Ya. ya terus di situ oke, saya masuk ke apa ruang ruang dokter ya. Terus diperiksa-periksa semua, saya harus apa sih namanya nginep ya, nginep untuk general check up gitu. Jadi saya general check up semua, biopsi, payudara, terus CT scan kepala, semuanya saya general check up. Lalu di 7 hari, itulah adalah pas di hari ulang tahun saya, hasilnya keluar. Nah, saya divonis kanker payudara stadium 4 sama kanker otak stadium 4 juga. Wow. Wow. Stadium Nah, 4 kanker otak, stadium 4 kanker payudara, payudara, lalu benar. ovariumnya kapan? Waktu Ovariumnya belum. belum, Ya, itu belum ketahuan proses. ya. Ya, Masih itu belum ya, proses. belum. Walaupun Lalu sudah di saya, general check up, iya, itu kan belum benar. ketahuan ya. Belum, Ya, jadi belum. ya, Lalu di situ saya langsung, wow, barulah ya. saya merasakan down yang luar biasa. Alright, oke, teman-teman Kaget, perhatikan ya, bentar Bu Devina. ya, Teman-teman perhatikan kesaksian dari Ibu Devina ini memberikan pesan kepada kita semua, ya toh. Tuhan sudah memberikan sinyal, betul. iya, Sinyal, apa, tanda-tanda, warning. Tanda-tandanya apa? Mengalami kejang-kejang. Itu kan sinyal. iya, Ya sinyal, sama. Tuhan juga memberikan kepada kita, kepada saya yang dulu belum lahir baru, apa kelakuan saya menyedihkan hati Tuhan. Saya diberi sinyal, diberi. Cuman saya nggak peduli. Biasa, soal biasa. Akhirnya kejebur, ya nggak? Terlanjur kejebur. Baru kita, oh iya kemarin sudah diberi sinyal. Kenapa saya terus-terusan menikmati dan kompromi terhadap dosa ini? Soal saya dosa ini, Bu Devina nggak dosa, cuman kan diberi sinyal. iya, Ya sinyal, tapi nggak mengabaikan, nggak peka terhadap sinyal yang Tuhan berikan. benar, Ini harusnya sudah sinyal ini supaya cepat konsultasi ke dokter sebelum stadium 4, kan begitu ya toh. Tahu-tahu sudah di medical check up stadium 4 loh ya, kanker otak stadium 4. Nggak ada stadium 5, nggak ada, selesai itu akhir ya nggak. ya, Nah habis itu stadium apa yang kanker payudara stadium 4. Nah ternyata berjalannya waktu dicek lagi kan. Nah, baru apa yang terjadi? Setelah ya. dicek apa yang terjadi? Kok bisa Jadi, ketahuan ovariumnya? ya kalau ovarium itu di tahun 2023, Pak. Oke, Ya, jadi saya sudah selesai semua. Ya, oke. jadi operasi untuk awal itu kan saya sudah ketahuan nih divonis sama dokter, otak sama payudara. Nah, lalu di Hmm, situ saya harus operasi otak terlebih dahulu. Karena hmm, otak saya itu sudah berbentuk solid.
Kalau solid, Keras puji ya. Tuhan bisa dioperasi, itu tergantung dari dokter. Nah, saya itu memakai sistem kranotomi, ya. Sistem kranotomi, jadi apa cancer saya bisa diambil itu karena sudah 5,7 cm. Jadi berbentuk kayak Nutrijel. Puji Tuhan. Nah, di situ saya bisa apa prosesnya mulai pemulihan kayak gitu. Setelah dioperasi itu tanggal 14 Agustus ya di Rumah Sakit Banyumas. Oke. Ya, waktu waktu itu pun karena waktu itu kan pandemi ya, Pak. Pandemi Hmm. saya harus dirujuk ke Margono. Tetapi di Margono pun karena saya harus menunggu 2 hari, itu kan terlalu lama karena kondisi saya sudah mulai melemah. Lalu saya dirujuk kembali ke mau pilihan Jogja atau Karyadi Semarang. Lah Orang. waktu itu suami pun bilang, wah kalau kalau jauh itu perjalanannya kayaknya ndak mungkin karena kondisi saya sudah ya tidak memungkinkan kayak gitu. Lalu rencana Tuhan kembali ada seseorang itu yang dokter Tutik itu bilang ke suami saya, Pak, kalau mau Bapak ada apa dokter bedah saraf baru. Itu ada di Rumah Sakit Banyumas. Nah, itu pun kita gambling lagi gitu loh. Ya kan, mau diambil yang mana ini? Nah, seperti itu. Yang Lalu saya dekat bilang, Banyumas ya. Yang ya, dekat Banyumas. ya, Oke, oke. karena itu terus suami saya kan bilang, Mami mau mau ke dokter yang mana nih? Kayak gitu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan tuntun saya. Saya kan langsung sebentar, Pak. Saya apapun itu bilang apa setelah kejadian seperti ini, saya tuh langsung komunikasi tuh sama Tuhan. Jadi Tuhan pimpin saya, apa sih yang harus saya pilih kayak gitu. Lalu kok saya bilang ke suami kok kayak ada teruskan saja kayak gitu. Teruskan saja bahwa saya harus memilih Rumah Sakit Banyumas. Jadi saya pilih oke Pih, Rumah Sakit Banyumas aja. Nah, Oke. disitulah saya dirujuk ke Rumah Sakit Banyumas, terus dicek cek cek cek, puji Tuhan besoknya saya operasi. Nah, di situ puji Tuhan operasi berjalan lancar, saya pun dimasukin ke ruang ICU. Itu 7 hari. Karena untuk melihat bahwa saya itu bisa apa ya pulih, membaik atau memburuk. Jadi di ruang ICU 7 hari. Setelah itu puji Tuhan, dokter bilang, Ibu bagus sekali Ibu, Ibu kondisinya bagus kayak gitu. Ibu boleh pulang. Nah, setelah itu kan saya gembira, bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong saya. Tetapi tiba-tiba ya kembali lagi saya harus kembali ke ruang rawat ya karena sudah selesai dari ICU, saya di ruang rawat. Kenapa tiba-tiba saya bleng koma? Koma lagi di ruang Ya, perawatan. malah justru saya mengalami koma. Apa yang terjadi? Kenapa kok koma? Kan sudah Iya, dioperasi. Otak, betul. otak kan? Pertama otak kan? Ya, otak dulu. Ya, Otak itu dulu. setelah saya apa koma itu kan 3 hari, Pak. Jadi tiga Hmm. hari. Nah, di situ pun saya mengalami mujizat ya, mujizat Tuhan. Di situ saya pas 3 harinya itu saya apa kayak disiram air gitu, muntah. Padahal kan saya nggak makan nggak minum ya. Itu kenapa Hmm. kenapa saya kayak disiram air gitu loh, kayak dibasuh semuanya. Nah, dibasuh semuanya itu, terus saya di alam bawah sadar saya, ini saya nggak tahu ya, saya tuh mengalami ada suara. Jadi sebelah kiri saya harus tertidur. Tidur, Hmm. tidur, tidur aja. Nah, itu yang sebelah kiri saya. Nah, lalu saya kan rasanya sudah kepingin tidur gitu loh. Saya sudah Hmm. kepingin tidur. Nah, lalu kenapa tiba-tiba saya mendengarkan lagi suara itu yang sebelah kanan saya. Itu benar-benar saya belum pernah mendengarkan suara itu. Kalau anak, suami saya pasti tahu ya, paham. Tapi ini saya benar-benar tidak pernah mendengarkan suara itu. Jadi saya benar-benar kayak kok adem gitu loh. Terus halus banget saya suruh bangun. Jadi bangun, bangun, bangun. Itu seperti itu. Nah, lalu kenapa tiba-tiba saya kata suami saya di jam 4 atau pas apa itulah yang ada apa ya. Nah, itu saya bangun. Saya terbangun karena kalau malam-malam sebelum koma saya kan bilang, Mami pingin pipis papi. Nah, itu yang selalu saya bilang. Nah, waktu itu jam 4 kata suami saya bilang, puji Tuhan Mami gitu. Mami sudah apa bersyukur sudah apa pulih dari koma.
What? Amin. Saya malah nggak ngerasa apa-apa gitu loh. Saya nggak Oh, tahu oke. gitu. Saya Iya, nggak iya. tahu seperti apa. Nah, di situ pun saya puji Tuhan ya Pak, saya dapat firman di situ adalah Filipi 4 ayat 13. Padahal Wah, saya juga oke, nggak tahu oke. itu. Ya, jadi itu saya nggak tahu tulisan Gelar apa atau perkara dia. bacaannya apa ya. Ya. Nah, waktu itu saya langsung bilang ke suami, Pak, coba Pak cari ini Pak, kayak gitu. Filipi 4 ayat 13. Jadi Oke. segala perkara Dapat dapat kutanggung. Ya, oke. yang Itu ayat memberikan hafalan itu, kekuatan iya enggak? kepadaku. Itu Iya, ayat hafalan kan? nah makanya, tapi kan saya nggak tahu waktu itu. Oh, Ya, iya. saya Kamu waktu kan itu belum paham. belum ikut pendalaman Alkitab. Belum, Oh, belum belum. Pak. Kalau Iya, ikut makanya pendalaman saya nggak Alkitab itu tahu. ayat hafalan itu. Ya, Itu benar. Yohanes 14:6 itu Betul. kan Mm-mm. itu kan Nah, harus hafal, ya enggak? yes. Nah, setelah Segala itu, perkara dapat betul. kutanggung di dalam Dia Ya, yang yang memberikan memberikan kekuatan kekuatan kepadaku. kepadaku. Nah, sampai saat ini pun saya imani. Amin. Sampai saat ini saya imani karena memang benar-benar kekuatan itu yang diberikan Tuhan benar-benar Amin. nyata kayak gitu. Yes. Iya, lalu Oke. setelah itu setelah selesai dari operasi itu, selesai koma, nah, saya kan harus kembali lagi ke Ya. dokter dari keluarga itu yang payudara. Nah, di situ saya pun harus operasi payudara kiri saya. Hmm. Itu pun saya mengalami mujizat kembali, itu adalah tangan saya bisa bergerak. Oh. Walaupun hanya tik 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 tik. Itu saya bilang, dalam nama Yesus saya percaya Tuhan akan tolong saya. Karena saya penyampaiannya itu sesuai dengan kata hati saya. Karena Oh, ya oke. karena saya apa sih yang saya ucapkan itu adalah hanya meminta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti Oke. Tuhan akan tolong. Itu yang selalu saya ucapkan walaupun doa-doa saya mungkin nggak bagus atau apa, tapi saya percaya gitu loh. Amin. Tuhan Kayak waktu melihat hati, ya, ya. Tuhan melihat hati. Nah, Oke, sebentar, sebentar Bu ya, Devina. Saya mau sapa dulu. Ini ada boleh. Ibu Pendeta Ati dari Ambon. Selamat siang Ambon. Selamat siang Ibu Ati. Apa kabar? Mbak, Ya, mungkin terlambat masuk ya kelihatannya. Kita mulai jam 12. Kita ada um, podcast ini mulai Senin sampai Kamis saja. Kita mulai jam 12 siang. Ya, kelihatannya Ibu Ati lambat ya, jadi nggak tahu ceritanya ini ya, nggak apa-apa. gimana Mas Bisa Pak? dengerin YouTube-nya aja. Oke, ini ada Pak Petrus. Selamat siang Pak Petrus. Halo, selamat siang Pak Petrus. Shalom. Halo, selamat siang. Halo, salam. Shalom. Pak Petrus dari Halo, mana halo, nih? selamat siang. Oh, dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kebayoran Apa Lama. kabar Pak Petrus? Oh, baik. Ya, Pak Petrus dapat link dari siapa Pak? Dari teman komunitas ya? Itu bukan dari mana? Dari grup. Tunggu ya, ini apa grup? Saya lihat dulu ya. Oh iya, iya. Luar biasa ini hari ini. Dari grup Tuhan Yesus Memberkati. Tuhan Yesus ya, itu ya. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati apa ya? Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat. Kebayoran Lama ya Pak Petrus, kita ada di Zoom ini, podcast ini setiap hari Senin sampai hari Kamis saja Pak. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 12 siang. Jika Pak Petrus nggak ada kegiatan, boleh masuk link Zoom-nya. Link Zoom-nya tidak pernah berubah Pak, sama saja, sama saja. Nanti Oh iya. kita akan undang Pak Petrus. Bisa tahu nomor handphonenya Pak? Nanti Oke, saya oke. undang. Nanti dikirim lihat chat room ya. Ya, di chat room aja boleh, tulis saja di chat room. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya ada Ibu Sri. Selamat siang Ibu Sri. Halo. Ibu Sri selamat siang. Nah, nggak monitor juga. Oke, alright. Bisa diteruskan atau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya kepada narasumber karena ini podcast ya. Ini boleh bertanya. Jadi kita ini dua arah, bukan satu arah. Satu orang berbicara terus sampai selesai, enggak. Ini tanya jawab podcast. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silahkan buka mikrofon dan bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Ya, coba Bu Devina jelaskan ya
waktu ibu mendapatkan penglihatan pendengaran ya, itu waktu itu mendapatkan pendengaran. Apa komentar dari dokter-dokter yang melakukan operasi? Wah, ini betul-betul bisa sembuh nih, sembuh, dan pasti ini bukan hanya sekedar operasi biasa saja, pasti ada tangan Tuhan yang menyertai. Ada komentar seperti itu nggak? Ada, Pak. bisa ceritakan apa yang terjadi? Iya. Ya. Kalau waktu itu kan cerita sama suami ya. Kalau saya kan nggak paham. Iya, waktu itu kondisi saya kan suami masih namanya lemah. apa? Ui ya? Ui kah? Siapa nih? Bukan. Kalau suami tetap marganya nggak tahu itu. Wah, kejam kali nih, Bukan. warga suami nggak tahu. Ya kan campuran. Oh, campuran. Iya, campuran jadi nggak tahu marganya apa kayak gitu. Oh iya. Iya, waktu Oh, itu dari mana itu? Dari papa ya? Kalau Wi papa saya, Oh, marga oke, papa. papa ya. Dari Iya. Semarang ya? Ya. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi apa komentar dari dokter itu? Iya, jadi bilang sih ini adalah ada campur tangan Tuhan yang Tangan Tuhan. pastinya Amin. kayak gitu. Ya, Dokter itu seorang Kristen kah? Muslim. Muslim. Tapi dia berbicara seperti itu ya? Ya, Ada tangan karena Tuhan. bilang koma itu bisa lama, bisa cepat. Kayak gitu. Bilangnya seperti itu. Jika cepat berarti ya semua kembali lagi kepada Tuhan. Itu yang disampaikan sama dokter. Oke, ya. Waktu di rumah sakit Banyumas, Iya. itu di berapa hari nginep di situ? Kurang lebih 1 bulan. Ya, percaya saya. Ya. Karena ada 2 operasi yang dilakukan kan? Satu operasi. Otak Kan nanti berbeda rumah sakit. Oh, yang payudara beda lagi ya? Ya, beda lagi. Satu ada 3 rumah sakit. Jadi berbeda-beda. Wah, jadi 1 bulan hanya untuk operasi kanker otak, betul? Ya, betul. Karena kan harus nginep dulu. Nah, disinilah Harus dicek dulu kondisi pentingnya tubuh ya, kita. pentingnya Iya. kita menghargai kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada Benar, kita. Kita bersyukur pada Tuhan. sangat-sangat bersyukur. Kita diberikan kasih karunia anugerah kesehatan. Sementara ada orang yang terbaring di rumah sakit. Kita bisa tidur di rumah sendiri, bisa bangun di rumah sendiri. Ada orang yang tidur di rumah sakit, bangun di rumah sakit, ya enggak? Ya. Nah, ini Ibu Devina bangun di rumah sakit, tidur di rumah sakit 1 bulan. Ya. Nah, ternyata begitulah pentingnya orang hidup di dunia ini perlu mengunjungi 3 tempat, ya enggak? Pertama apa? Rumah sakit supaya tahu pentingnya kesehatan, ya enggak? Ya. Perlu. Nah, yang kedua apa? Tuhan perlu kita mengunjungi apa? Setelah rumah sakit. Gereja. Gereja, supaya kita mau bersyukur. Yang ketiga, kita perlu mengunjungi kuburan. Supaya kita tahu bahwa hidup ini singkat. Saat ini kita ada di putaran terakhir. Di final round. Ya enggak? Putaran terakhir. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Ya, Yes. jangan sampai kita terhilang. Ya, kalau terhilang kemana kita? Kan ada dua tempat. Iya. Surga sama neraka. Enggak ada tengah-tengah, enggak ada. Surga dan neraka. Kalau terhilang kemana kira-kira? Jawab sendiri, ya enggak? Oke, alright. Setelah mengalami 1 bulan di rumah sakit, ya, apakah dokter di rumah sakit Banyumas sudah ancang-ancang ini perlu dioperasi payudara atau bagaimana? Coba cerita. Tidak, karena kan memang di awal sudah ada indikasi, jadi udah divonis. Tetapi yang ditolong dulu adalah otak. Karena kalau dokter bilang otaknya tidak ditolong dulu, mengalami kelumpuhan yang permanen. Oke. Ya, jadi seperti itu. Itu prediksi dokter. Makanya yang ditolong dulu adalah otaknya. Kayak gitu. Oke. Lalu setelah otaknya selesai, puji Tuhan, prosesnya berjalan lancar. Lalu saya kembali lagi ke dokter yang onkologi, bedah onkologi. Itu ada di rumah sakit Dedi Keluarga. Lalu di situ pun saya harus dioperasi karena memang sudah plan kayak gitu, sudah plan. Nah, setelah operasi kanker otak langsung ke Dedi Keluarga. Ya, betul. Jadi tidak ada istirahat.
Tidak ada Tidak ada istirahat. istirahat. Nggak sempat Benar-benar. pulang ke rumah ya? Pulang ke rumah Oh, satu pulang ke hari. rumah. Ya, Satu satu hari karena hari. saya pengen pulang ke rumah dulu. Tetapi ya itu kondisi saya melemah. Jadi langsung Iya. bawa lagi kayak gitu. Tapi Jadi langsung dibawa ke lemah, rumah. maksudnya lemah bisa masih bisa jalan atau nggak bisa Oh jalan kan ya? masih lumpuh saya. Oh, Waktu operasi saya masih oh. lumpuh, belum Jadi bisa masih kursi berjalan. roda ya? Iya, pakai kursi roda. Wah. Mm-mm. Belum bisa jalan saya. Waktu operasi masih belum bisa jalan. Sampai operasi payudara kiri, payudara kanan pun saya belum bisa berjalan. Itu. Wah, jadi kemana-mana hanya kursi roda yang Ya, menemani, begitu ya? iya, benar. Ah, Jadi inilah dipapa sama suami juga. kami terus Jadi untuk hidupkan semua, kursi roda, didorong. Oke, iya, oke. iya. Iya, betapa Lalu, kita menghargai ya, kesehatan itu betul-betul ya. Sampai benar-benar mengerti. harus dijaga. Adik jaga 1 hari di rumah pulang kan untuk melihat lah ya keadaan Iya, rumah atau apalah ya. betul. Nah, lalu Ada balik rasa lagi ke kangen. balik lagi ke rumah sakit dan di keluarga. Ya, jadi keluarga. Nah, apa yang terjadi? Langsung Apa? operasi payudara kiri saya. Payudara Ya, kiri. itu juga nggak ada persiapan apa-apa. Jadi langsung dioperasi gitu. Ibu udah langsung aja operasi kayak gitu. Oh, Jadi oke. iya, jadi saya berdoa sama Tuhan kembali lagi karena saya minta pertolongan Tuhan dilancarkan ya semuanya untuk operasi payudara kiri saya. Saya pun Oke. tidak menolak. Ya, saya tidak Hmm. menolak kalau memang saya berpikir saya harus sehat. Kayak gitu, saya harus pulih dan sehat kembali. Iya, Lalu iya. di situ, terus operasi payudara kiri saya, puji Tuhan berjalan lancar juga. Lalu 14 hari lagi, saya juga harus Oh, operasi payudara kanan saya. loh. Ya, Oh, menular gitu ya? Menular ke bukan menular sih, apa? Bagaimana? kata dokter daripada ke depannya. Oh, Ya, pencegahan ya? pencegahan daripada ke depannya ada indikasi timbul kembali. Jadi dokter menyarankan saya untuk dioperasi aja. Lalu Oke, saya oke. pun bilang waktu itu ya namanya perempuan ya Pak, namanya perempuan kan ada estetika seperti apalah kayak gitu. Iya, Saya pun iya. bilang ke Oke. suami, saya bilang ke suami, gimana Pi? Oh enggak apa-apa, yang penting sehat kayak gitu. Ya udah, Amin. saya bilang, oke dok, saya mau. Itu juga tidak ada persiapan loh Pak, tidak Iya, ada iya, persiapan apa-apa operasi payudara kanan saya. iya. Puji Tuhan luar biasa, ya semuanya adalah berjalan lancar. 1 bulan juga tinggal di rumah sakit. Sama, 1 bulan juga. Ya, pokoknya 2 bulan saya di rumah sakit. Ya 2 bulan, ampun. ya saya di rumah sakit, Iya, dirawat. Ya bersyukur semua baik-baik lah. Semuanya iya. baik-baik Ada dan nggak puji Tuhan. pendengaran yang dari Roh Kudus yang Iya, berbicara waktu mengalami operasi payudara? Bisa iya. cerita? Ada? Ya, jadi Apa? kalau waktu itu sih setelah yang payudara kiri saya, itu kan saya berdoa malam-malam, Pak. Nah, saya Hmm. berdoa malam-malam. Kalau saya kan memang hipotermia, itu saya tidak kuat dingin. Nah, di Hmm. situ kan saya memang tidak ada AC, saya matikan karena saya minta tolong ke suami, tolong matikan kayak gitu. Nah, di Oke. situlah saya mengalami kembali ya ada pertolongan Tuhan. Di situ saya doa. Memang saya Oke. terus hanya doa, 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 tetapi doa yang saya bisa Ucapkan ya. komunikasikan, Ya. ucapkan sama Tuhan kayak Ya. gitu. Oke. Saya cuma bilang Tuhan tolong saya kayak gitu. Saya selalu seperti itu. Tuhan tolong saya, bantu saya untuk bisa pulih kembali Ya, kayak ya. gitu. Nah, Oke. disitulah saya bilang dalam nama Yesus ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba itu jujur ya Pak, itu saya mengalami ada tiupan angin yang benar-benar kenceng banget. Padahal kan AC Oh, mati pasti ya. mati Ya, ruangan sendirian aja di situ ya, ya. Nggak, betul. maksudnya nggak ada mungkin kipas angin dari Oh, pasien enggak ada. sebelah nggak Enggak ada ada. kan? Enggak ada. Karena kan Sendirian ya? kami 1 pribadi. orang. Oh, Ya, 1 karena orang 1 saja. orang. Iya, Jadi nggak iya. ada kipas angin dari pasien Enggak lain ada. nggak ada. Enggak ada sama Tapi kok sekali. ada Iya, angin kuat ini dari betul. mana? Ada pertanyaan begitu kan? Iya. Jadi Nah, waktu itu kayak ditiup angin gitu loh, Pak. Jadi ditiup angin itu dari tangan kiri saya ini sampai ke oh, sini jadi kayak menembus tulang. Itu wush. benar-benar dingin. Itu setelah Oh, saya oke. doa dalam nama Yesus
kayak gitu loh. Dalam nama Yesus Tuhan pasti akan menolong saya, kayak Amin, gitu. amin. Nah, Oke, itu tangan saya benar-benar, jadi benar-benar kayak ditiup. oke. Ya, kayak benar-benar ditiup, terus saya merasa dingin, tiba-tiba tangan saya bisa bergerak. Ini Hmm, luar biasa bagi saya, ya. ya, ya. Terus Oke. cuma gerakan hanya tik 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 kayak gitu aja sih. Itu saya pun Hmm. sudah bersuka cita, bersyukur banget bahwa ini pasti pertolongan Tuhan yang hadir di Amin, sini. amin. Ya, itu yang saya sampaikan. Lalu saya panggil itu suami, papa, papa, bangun, Pak. Oh, Kalau suami saya kan di lagi bawah tidur, ya. tidur di bawah Ya, ya? Oh, oke. bubuknya di bawah lantai itu. Jadi Oke. papa bangun Pak, mami bisa gerak Pak, kayak gitu. Ya suami saya pun bersyukur luar biasa gitu. Walaupun gerakan itu hanya kecil saja. Kecil, itu Ya, luar hanya biasa. kecil. Itu pun Oke. belum bisa beraktivitas ya. Ya, ya. Nah, itu. Nah, itulah yang saya rasakan di payudara kiri saya. Ya, ya. Oke. Itu Lalu selama 1 ya, bulan ya di situ ya? ya. Lalu 14 hari lagi, kan setelah operasi saya pulang toh. Ya, pulang dulu. Ya, karena kan operasi payudara kiri itu saya suruh pulang dulu. Oh, oke. Ya, lalu 7 harinya saya kan harus kontrol. Ya, harus kontrol. Ke Bener rumah kan? sakit dadi lagi ya? Ya, Rumah jadi sakit dadi. Wah, kejam kali dunia ini ya. Oke, oke. Iya, iya, iya. jadi saya kembali lagi, terus 14 hari saya nginep lagi ya. Nginep lagi, terus 14 harinya saya harus operasi payudara kanan saya. Nah, itu. Oke. Di situ pun saya ngalamin mujizat kembali, Pak. Ada suara apa? Ada. Angin lagi? Angin. Itu, ya, jadi sama, itu adalah ditiup di kaki saya sebelah kiri. Oh, Itu kaki sama. malah ya? Ya, di kaki. Ya, karena tangan, terus kaki, Itu ya, terjadinya malam hari ya? sama malam hari. Ya, Oh, oke. semua di malam hari. Ada Jadi kaki tiupan saya pun angin itu ya? sama. Ya, kayak tik 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 kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Oke, oke, oke. Terus setelah itu saya bersyukur, puji Tuhan sama Tuhan. Lalu 1 bulan saya juga harus ngikutin terapi lagi. Itu adalah kemoterapi ya. Karena Ya. kan cancer itu untuk Wow. mematikan. Makanya Saya kemoterapi. apa? Gundul ya? Ya, Rambut gundul. rambut Gundul. hilang Ada semua Pak di kemoterapi. video saya. Ya, 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 di betul, video betul. saya pasca operasi otak sama Iya, payudara iya. ada Oke, semua. menarik Ya, sekali. Ya, setelah Bu, itu, Bu Devina, ya, sebagai anak Tuhan, ya, ya toh, orang baik, Ibu Devina nggak pernah bicara tidak baik, tidak pernah memfitnah anak Tuhan, baca Alkitab. Kok saya diberikan penyakit yang seperti ini, penyakit dalam tanda kutip mematikan, ya nggak? Stadium 4 semuanya. iya, Ada nggak pikiran di dalam Ibu Dewi? Kok saya anak Ya. Tuhan dikasih hal yang begitu, hal buruk? Ya, why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Istilahnya begitulah. Kenapa nggak operasi atau penyakit kanker otak, kanker payudara, ovarium pada orang yang nggak kenal Tuhan? Ya nggak? Kenapa ke saya? Ada nggak berpikiran seperti itu? Ya, Tapi silakan. kalau ya oke jujur ya Pak, karena waktu dulu saya divonis cancer, saya pun tidak menyalahkan Tuhan. Dan saya pun tidak menyalahkan diri saya sendiri. Saya Oke. mengalir apa adanya. Saya tuh langsung bilang sama Tuhan, oke, Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Apapun yang akan Tuhan lakukan, saya akan mengikutinya. Itu yang Oke. saya sampaikan kepada Tuhan. Luar Jadi, biasa. ya, jadi memang kata orang-orang tuh, kamu tuh luar biasa seperti itu. Tapi memang jujur saya tidak pernah, kenapa sih saya kayak gitu? Itu Iya, saya enggak. why me? Gitu. Ya. Kenapa saya? Kan saya orang baik, saya nggak pernah nipu, nggak pernah korupsi, nggak pernah fitnah, nggak pernah apa, malah sering difitnah, ya nggak? Ya. Malah sering difitnah. Betul. Itu. Tapi kenapa saya? Orang itu loh yang tidak baik, yang korupsi, yang tidak percaya sama Tuhan, itu yang dikasih kanker supaya dia bertobat kan begitu, Iya. ya toh? Ya. Nah, normalnya kan begitu. Betul. Itu normalnya kan begitu. Kenapa saya? Itu dia dong yang menolak. Saya udah nginjilin dia, tapi dia menolak. Dialah supaya dia tahu siapa. Rasanya seperti apa gitu ya. Tapi memang benar. Tapi nggak pernah kepikir Enggak, gitu ya? Jujur saya tidak pernah seperti itu ya, karena memang waktu awal saya memang sudah berserah sama Tuhan. Apapun yang akan Tuhan kasih, saya akan mengikutinya kayak gitu. Jadi oke. saya tuh udah legowo, Pak.
Jadi Oke. saya tuh sudah Iya, legowo, iya, iya. ikhlas, apapun itu, Ya, apapun yang akan pasrah Tuhan. aja ya. Iya, Pasti benar. Tuhan akan Ya, merencanakan yang nah, terbaik, bukan ya, rancangan kecelakaan. Ya, rancangan ya, damai sejahtera. Amin. ya. Itu yang saya Sudah pikirkan ya ada. waktu awal kayak gitu. Oke. Lalu berlanjut lagi ya Pak, berlanjut Ya, saya pun harus kemoterapi ya. ya, Kemoterapi itu kan katanya mematikan atau ya, menakutkan. Puji ya. Tuhan saya bisa melewatinya 18 kali. Ya, 18 kali Wah, kemoterapi. iya, Saya iya. pun bilang sama Tuhan, setelah selesai semua saya bilang, Tuhan ini yang terakhir kali ya. Nah itu, saya bilang gitu, Tuhan ini yang terakhir kali ya buat saya. Waktu apa? Operasi apa? Sudah selesai semua, bukan maksudnya otak sama payudara kiri kanan kan saya sudah Hmm. selesai. Dan Iya, puji iya. Tuhan dinyatakan bersih sama dokter. Iya, Itu di iya. tahun 2022 ya, itu bersih Oh, puji oke. Tuhan. Ya, pada waktu mengalami kanker ini kan bukan main-main, ya enggak? Ini bukan penyakit ya remeh-temeh, penyakit Iya, receh lah ya. Ini kanker loh, benar. kanker stadium 4 loh. Tapi Banyak yang tidak ada. apa namanya? Maksudnya Ibu kenapa Ibu Devina kok bisa saya pasrah saja, tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Kenapa enggak orang lain yang enggak percaya Tuhan yang dapat, kenapa saya enggak pernah, why me kan? Ya enggak? Ya, Karena mungkin Ibu Devina paham apa firman Tuhan kan? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Apakah itu kah yang terpikir? belum. Waktu itu saya belum berpikir seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong saya. Itu yang Oh, selalu di mindset saya gitu. oh, oke. Ya, Ya, jadi tadi selalu saya kan mindset. baca sudah ikut pendalaman Alkitab kan ada Belum, firman. Oh, belum, belum. Oh, belum. belum. Oh, Ya, belum. belum. Padahal setelah ikut pendalaman Alkitab ada kan Ada. firmannya, Ya, itu rancanganku bukan setelah. rancangan Iya, Masih ingat ayatnya di mana? Masih ingat? enggak, Oh, enggak ingat. Tapi dengar. pernah dengar ya. Oke. Ya, tapi Ayo dengar kita gitu. buka. Mm-mm. Buka Yeremia 29. Itu ayat Yeremia hafalan. 29. Iya, Ya, buka baik. coba Saya buka. catat. Buka sekarang. Buka sekarang. Yeremia 29. Nah, buka sekarang. Sekarang. Nanti lupa nanti. Pengen ingat Yeremia 29. Ambilin Alkitab, Pak. Perjanjian lama. Yeremia 29. Ya, Ayat berapa, Pak? 11. Ayat Itu kan 11. ayat hafalan kan? Mana Alkitabnya? Bentar. Oh, belum ada. Belum. Oke, masih ke Gunung Agung kah? Ada nih, Pak. Oke, Yeremia ayat 29. 11 ya. 29 ayat 11. Apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk apa? untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh Yang harapan. penuh Amin. harapan. Ya. Itu Ya, ayat hafalan ya, kan? Pak. Ya enggak? Ayat hafalan Betul. kan? Betul. Yeremia 29. Ya bukan kecelakaan, enggak. Ya. Itu Mm-mm. ada maksudnya. Ya kan? Sama Ya, dengan Pak. Yusuf. Yusuf dimasukkan sumur, ya toh, dijual sebagai budak oleh Ya. saudara-saudara kandungnya, ya enggak? Difitnah lagi sama Potifar, istri Potifar, ya enggak? Masuk penjara pula. Bukan dia salah, bukan dia korupsi, enggak. Ya. Ya. Difitnah. Ya, dia enggak salah. Itulah rancangan Tuhan damai sejahtera. Tapi dia setelah keluar dari penjara, apa yang terjadi? Dia menjadi penguasa Mesir nomor 2. Amin. Tuhan. Nah, Ya, ini amin. yang Tuhan bisa pakai Ibu Devina. Ya. Ya, luar biasa ya Bu Devina. Setelah itu apa yang mau diceritakan? Silakan. Ya, jadi setelah operasi berjalan lancar semuanya, otak, payudara kiri kanan, kemoterapi juga puji Tuhan selesai 18 kali, terus dinyatakan bersih, puji Tuhan ya, 18 kali. luar Seminggu biasa. berapa Ya, kali nih? Seminggu berapa kali? 2 apanya? kali. Seminggu kemoterapi, Oh, seminggu 2 kemo kali. kan 21 hari, per 21 hari. Kalau kemoterapi. Ya, seminggu berapa kali? Ya bukan seminggu, per 21 hari. Oh, Berarti 3 minggu sekali.
3 minggu sekali. Ya, Iya, karena iya. kan per 21 hari. Per Jadi 21. harus, ya, kalau di Ber- kemoterapi kan seperti itu. oh, berapa Mm-mm. kali kemoterapi? Berarti total 18 kali yang untuk otak Wow, sama payudara. wow. Ya, iya. Nggak enak Jadi, rasanya ya, wow, kemoterapi. nano-nano pokoknya. Iya, Nano-nano, Pak. iya kan dimasukin cairan itu kan, Ya, infus. Jadi infus kan? diinfus, efek sampingnya sebenarnya yang luar Iya, biasa. iya, Ya, iya, iya. efek samping. Tetapi puji Tuhan semua berjalan lancar. Amin. Saya selalu dalam pimpinan Tuhan Yesus, itu luar biasa. Jadi Ibu Nah, Devina mengalami Roh Kudus seperti angin dingin ya, 2 ya, kali ya. ya. Setelah itu ada lagi nggak? Setelah itu belum ada sih Pak, tapi kan setelah itu kan saya tahun 2023 ya. Ini Oke, sudah selesai ya yang otak sama payudara. sudah selesai. Oke. Nah, tahun 2023 sebelumnya saya kan bilang ke Tuhan, Tuhan ini yang terakhir kali ya, kayak gitu. Saya bilang seperti itu sama Oke, Tuhan. oke, oke. Ya Oke. Tuhan ini yang terakhir kali ya, gitu. Saya udah Tetapi kapok ya. kenapa? Saya udah kapok. Tetapi jadi di Oke. tahun 2023 tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa tiba-tiba perut saya kayak hamil 8 bulan? Wow. Ya, Sepertinya hamil ya, besar ya. ya seperti hamil. Nah, selalu Wow. saya bilang ke dokter, ini kenapa ya dok? Karena saya langsung sigap. Oh, Setelah ada kejadian-kejadian itu kan saya langsung sigap. konsultasi Kok ya. ya, jadi perut saya kok semakin buncit itu kenapa? Nggak ada sakit apapun. Tapi kan Nggak ada. nggak curiga. Ini mungkin saya hamil lagi. Bisa juga. Enggak, kan sudah menopause, Pak. Kalau kemo kan sudah di menopause dini kan. Oh Nggak gitu. bisa. Iya, Menopause. kalau di kemo Oke. kan itu sudah menopause dini kayak Jadi gitu. nggak mungkin hamil. Ya, Oke. iya. Ya, Lalu saya juga kan masuk minum akal. obat terus, obat hormon kan dikasih sama dokter. Oh iya, iya, iya. Nah, Oke. setelah itu di tahun 2023 itu juga mau pas ulang tahun saya kembali, saya Oh. divonis kanker ovarium stadium 3B. Wow. 3B lagi. Sudah mulai Ya. 4 lagi ya. Ya, Sudah. benar. Ya, ya. Makanya ini jadi tidak ada angin, tidak ada apa-apa, Ya. bisa langsung blek kayak gitu loh. Iya Iya, kan? iya. Mungkin Langsung kalau masuk. orang lain bilang kan, aduh kok bisa saya lagi kayak gitu toh. Iya, kan Nah, manusiawi lah ya. ya manusiawi. Kenapa saya? Why me? Orang Ya. orang lain itu loh yang nggak percaya kan gitu biasanya. Biasanya. Iya, Tapi iya. Ibu Devina nggak berpikir itu ya? Enggak. Jadi saya Wow. karena memang awalnya sudah oke lah, saya pokoknya ngikutin aja proses Tuhan Oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi setelah Jadi itu masuk lagi mana? ya, Jadi jadi lagi. masuk bukan dari keluarga, rumah sakit Banyumas lagi. Oh, Ya. wah, kenal Nggak lagi tahu sama kenapa dokter. saya Dokter. sukanya di sana. Jadi dokternya kenal juga. Ini manusia datang lagi nih. Ya. Tapi kan berbeda dokter, Pak. Ah iya, iya, iya. Ya Perawat kan? ya. Karena Perawatnya iya, mungkin ada. perawatnya betul. Udah, Ya, bagus. perawatnya. Ada lagi nih Bu Devina Iya. ngapain? Iya, benar. Makanya dikenal dari otak. 1 minggu, 1 bulan kan pasti kenal semua. Ya, Iya nggak? kenal, Pak. Pasti kenal semua. Ini muncul lagi nih orang ini ngapain gitu kan begitulah. Ya. Bolak-balik kayak rumah sendiri, Pak. Iya betul. Lalu, apa yang terjadi? lalu di situ dokter bilang, kan saya dicek juga kan di USG, terus CT scan juga bahwa memang saya divonis kanker ovarium stadium 3B. Jadi Alright. saya harus operasi ya, jadi angkat indung telur kanan kiri, terus Oke. rahim saya juga sudah diangkat, lalu lemak perut itu karena ganas, lalu yang keempat itu karena saya sudah metastase ke kelenjar getah bening, panggul kanan kiri juga sudah diangkat. Lalu yang Oke. terakhir adalah cairan asites 5 liter, Pak. Itu yang perut saya buncit itu, yang bisa. Itu adalah cairan. Nah, di Iya. situ saya benar-benar bersyukur. Waktu itu pun saya sama suami itu sebelum dioperasi ya pahit-pahitnya ya, Pak. Dokter Iya. kan bilang pahit-pahitnya ya, Pak, ini karena ibu itu sudah menempel di usus kayak Loh. gitu. Oh. Ya, jadi Oke. kanker itu sudah menempel di usus. Jadi pahit-pahitnya ibu harus dibikin kayak stoma itu loh, dioperasi di apa nih perut. Oh. Ya, di perut terus nanti pembuangannya kan lewat perut kayak gitu. Oh. Nah, Oke. itu saya pun menangis, Pak. Waktu itu tiba-tiba saya juga menangis. Saya bilang sama Tuhan lagi, apapun yang akan terjadi sama saya,
oke lah saya akan mengikutin kayak gitu. Jadi apapun rencana Tuhan, saya tetap akan ikutin. Itu saya selalu bilang Tetap seperti nggak itu. ada pikiran. Ya, Kenapa tidak saya? ada, Nggak ada ya? tidak ada, Wow, ini tidak ada. jarang betul ya. Ya, Jarang betul. lalu Oke. lalu suami pun bilang, "Dok, apa nggak ada alternatif lain, Dok? Jika apa Oh, tak pembuangan?" Iya, menawar jadi ya, menawar lah, menawar, menawar, betul. tawar Iya, jadi menawar lah. Ya, oke, iya benar. masuk Apa akal lah. nggak ada alternatif lain, Dok, kalau yang perutnya ini dilubangin gitu? Wih, Tidak bener ada lah. gitu. Tidak ada Benar. jalan lain. Oke. Tidak ada, Pak, kayak gitu. Karena ini sudah menempel di usus gitu. Itu pun ususnya bisa bermeter-meter yang Loh, loh, loh. digunting, ya yang diputus. Nah, waktu itu makanya saya menangis menangis. Ya itu, tapi menangis saya cuma sebentar aja sih. Saya langsung berserah sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, dan saya bilang Tuhan pasti akan menolong saya. Nah itu saya sudah adem gitu loh. Hati saya sudah adem, saya bilang ke dokter sama suami, udah nggak apa-apa dok, saya ikutin aja. Terus seperti itu. Terus malamnya saya tuh berdoa sama suami itu. Berdoa berdua, terus besoknya kan saya harus operasi. Nah itu sangat-sangat luar biasa. Tuhan bekerja kembali. Suami saya dikasih masuk jam 12 katanya. Jam 12 itu dipanggil, suruh melihat hasil operasi saya. Nah, ternyata dokter menyampaikan benar-benar mujizat Tuhan, Pak, bahwa ibu hanya menempel saja. Jadi tidak menempel, tapi katanya cuma tipis banget kayak gitu. Yang ususnya itu sama kansernya. Lalu jadi tidak jadi untuk dioperasi dalam perutnya gitu. Wah, luar biasa kayak gitu. Jadi suami sangat bersukacita, bersyukur sekali, Pak. Jadi tidak jadi dibikin stoma dalam perut saya. Jadi gimana cara mengambilnya? Ya itu kan dokter, Pak. Saya nggak paham. Waktunya tidak dioperasi, enggak ya? Tidak, jadi perut saya yang tidak dioperasi. Jadi ususnya saya itu kan terlihat di hasil PA-nya, patologi anatomi itu saya tuh nempel gitu loh, nempel. Tapi ternyata tidak. Ternyata dalam nama Yesus itu tidak, cuma hanya kayak nyenggol, bukan nyenggol ya. Jadi kayak kayak gini lah, apa sih namanya nih? Tapi dekat ya, dekat saja ya. dekat ya, cuma dekat aja gitu. Itu sangat-sangat bersyukur luar biasa. Oke. Ya, jadi itu pasti itu adalah rencana Tuhan. Amin. Tuhan itu bekerja buat saya. Operasi tetap dilakukan ya? Tetap dilakukan, hanya Ada saja ada nggak seperti angin dingin lagi di kaki? itu tidak ada. Nggak Itu ada, tidak ada, karena kan waktu itu kan operasi ovarium gitu. Kan itu berbeda. Ya, jadi saya tidak ada. Ya, hanya saja itu dikasih kayak rencana Tuhan itu bahwa tidak jadi ususnya. Usus. Ya, jadi usus itu tidak jadi dipotong. Dipotong karena Katanya kan bisa 5 tidak meter nempel. atau berapa. Ya, tidak Iya. nempel ya, tidak nempel. Padahal prediksi dokter itu kan menempel. Nempel ya. Ya, dan harus dioperasi, harus dipotong kayak gitu. Nggak ada jalan lain lah ya. Tidak ada cara lain. Harus dipotong. Tapi ternyata patologi hasil patologi enggak menempel. Patologi anatominya tidak ada yang menempel. Jadi bersyukur banget, itu luar biasa. Setelah itu selesai, puji Tuhan saya harus kemo lagi, Pak, 6 kali lagi. Iya, jadi total 24 kali. Nggak enak kan, di kemo kan nggak enak. Nah, luar biasa lah Pak, nano-nano. Iya, Saya nggak bilang nggak enak ya Pak, tapi karena saya merasakan, saya bisa bilang itu nano-nano saja gitu. Oke. Luar ya, itu kesaksian saya Pak. Dan setelah itu bersyukur saya semakin pulih, dan evaluasi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, puji Tuhan evaluasi saya bagus dan bersih dari sel kanker, tidak ada penyebaran ke organ-organ tubuh yang lainnya. Ya. Oke, Bu Devina, Ibu Devina ibaratnya sudah di ujung tanduk lah, telur di ujung tanduk. Kalau goyang dikit jatuh, ya enggak? Ya, karena sudah stadium 4. Ya kan? Stadium 4. Betul. Jadi apa rasa bersyukurnya Ibu Devina kepada Tuhan? Apakah dengan saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat,
kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Jadi saya harus bercerita siapa Tuhan saya, bahwa Ya. Tuhan saya adalah Tuhan yang dahsyat, yang bisa dirasakan, bisa dialami oleh saya secara pribadi. Ya. Ceritalah kepada orang yang belum kenal, Ya. yang bukan Kristen. Pernah nggak menyampaikan Pernah. itu? Pernah, Pak. Di Jadi mana? Di setiap Purwokerto atau gimana? ya, jadi puji Tuhan, setelah saya mengalami semua ini proses demi proses ya, saya ditempa sama Tuhan. Memang saya jujur selalu dimanapun saya bercerita tentang saya dan tentang kesaksian saya. Itu walaupun Muslim ataupun Kristen semuanya saya sampaikan. Kalau Oke. misalkan lagi duduk bersama siapa gitu, Di ruang kan saya, tunggu apa ya? ya di Di ruang ruang tunggu. tunggu kah, di Akan stasiun memang. kereta api kan bisa aja. Kan Ya, bersebelahan benar. sama orang yang nggak kenal. Betul. Karena kita berinteraksi dulu, ya nggak? Ya, Nah, ya, berinteraksi, ya, kepingin kenal siapa dia, ya, siapa dia, dia percaya Tuhan atau tidak percaya. ya, Kalau tidak percaya, ini loh, saya punya bukti nyata yang saya alami, bukan cerita, bukan ya, kata orang, saya cerita. ya. Pernah nggak cerita gitu, mungkin di ruang Pernah, Pak. tunggu Sering kepada orang, malah. sering ya? Sering, Pak. Ada Ya, nggak yang sering. menolak? Itu bisa-bisanya kamu aja. Ada nggak yang menolak? Nggak ada. Puji Nggak ada. Tuhan nggak ada. Nggak Malah ada ya. justru malah justru kadang wah luar biasa ya Ibu ya kayak gitu. Ya karena semua Oh, luar biasa itu adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami kayak Tuhan gitu. Yesus Iya, kami. saya selalu Jadi, seperti itu. oke, nggak ada komen dari Nggak ada mereka sih, yang nggak ada. nggak ada ya. Ya, Oke. puji Tuhan nggak ada. Dan puji Tuhan saat ini pun karena saya pengen memuliakan Tuhan ya dengan proses saya pun sudah yaitu ikut PA pemahaman Alkitab. Terus saya puji Tuhan waktu itu saya memang kan rindu waktu itu saya kesaksian lagi ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya, Nggak jadi apa-apa. iya, Oke. jadi waktu itu memang saya kan suka nyanyi ya Pak. Saya suka nyanyi Oh, walaupun di luar. ikut singer Ya, kah di jadi gereja? ya, jadi Ikut singer. waktu itu saya belum. Oh, Waktu itu saya belum. belum. Nah, saya cuma bilang waktu ibadah saya bilang ke Tuhan, saya kan seneng dengerin itu kayak singer, saya dengerin, saya perhatikan tuh kok kayaknya ada damai gitu loh, ada Oh, sukacita yang oke. benar-benar luar biasa. Saya bilang ke Oke. Tuhan, izinkan saya satu kali aja saya untuk memuji di altarmu. Itu yang saya sampaikan sama Tuhan. Tapi Oke. waktu itu Tuhan belum dengar ya. Tapi minggu keduanya, kenapa tiba-tiba ada yang manggil saya, Hmm. ibu, gini nyawel gini. Saya nggak kenal ya. Oh, Ibu di di dalam mana? gereja, Di dalam gereja? saya. Ya, di dalam Oh, gereja saya. Ibu gitu. Nanti sore latihan ya untuk nyanyi. Nah, wow. saya kaget Padahal nggak Pak. kenal ya? Nggak kenal nama Enggak, itu? saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Oh, oke. Ibu nanti sore nyanyi ya latihan. Langsung saya kaget. Hah? Gitu loh. Saya kaget gitu terus. Saya nggak bisa menolak gitu. Tuhan, apakah ini apa ya yang Tuhan dengar buat Ajakan saya? engkau ya. Iya, Nah, iya. ya, Jadi oke. saya langsung bilang, Oke. oke Bu, nanti sore saya ikut kayak gitu. Nah, itulah di situ Oh, saya oke. benar-benar Tuhan ini benar-benar baik ya, luar biasa kayak gitu. Amin, Jadi amin, benar-benar luar biasa kayak gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih sekali gitu. Saya amin. bersyukur. Saya bilang ke Ibu, baik Ibu, maaf Ibu siapa ya gitu. Akhirnya kan saya kenalan, terus saya minta nomor teleponnya, terus ibunya juga kasih. Nah, itulah sampai saat ini puji Tuhan saya ikut Singer paduan ya. suara Puji di gereja Tuhan. GKI. Luar Nah, itulah. biasa. Jadi Ya, sebentar Bu Diamina, saya sapa sahabat saya ini ada Pak Chandra Kirana. Halo Pak Chandra, selamat siang Jakarta. Apa kabar? Ini Kok Chandra ini punya karunia pelepasan ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Kok Chandra kepada narasumber ini, boleh bertanya. Ya. Saya dengar kesaksian mujizat Tuhan. Iya, boleh Orang yang kalau mau berharap tanya. kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Amin. Amin. Yes, amin. Ya. Yang penting Ibu yakin, jangan bimbang. Yakin tuh tandanya mujizat Tuhan terjadi. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Ya, Catat itu. ya, Yakobus 5 16. Yakobus 5 ayat 16. Ya, baik.
Doa Ya. orang benar bila dengan yakin Yakin didoakan, didoakan, sangat besar besar kuasanya. kuasanya. Pujikan Amin. firman Amin. pasti Amin. terjadi. Amin. Amin. Iya, iya. Amin. Luar biasa nih Coach Chandra nih. Tapi jangan bimbang ya, kalau bimbang nggak bisa sembuh lu. Iya. Bimbang ada di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Itu bimbang. Bimbang. Kalau bimbang, Tidak ragu-ragu, tidak Tidak, bimbang. saya tidak Yakin. bimbang. Ya. Amin. Yakin, yakin Pak. Iya. Ini benar-benar mujizat Tuhan tuh. Ya, Ya. puji Amin. Tuhan, Haleluya. luar biasa. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan, Coach Chandra, sama ini narasumber. Boleh tanya apa saja? Boleh. Ini kan dari Purwokerto, Pak. Ya, Coach salam Chandra. kenal, saya dari Purwokerto, Pak. Boleh tanya apa saja. Saya di Jakarta, Bu. Jakarta ini Coach Chandra ini luar biasa ini. Saya ngikutin juga terus. baru pulang dari Bangka, Wah, Pindah coba itu. Dipanggil terus ya, nggak pernah berhenti dia. Lari terus sana sini, lari terus dia. terbang terus. Terbang terus ya. Kalau Amin. Tuhan udah utus kita harus lanjut. Nggak Harus boleh lanjut. tolak. Nggak boleh Ya, tolak. memang kita diproses sama Tuhan. Ibu juga diproses sama Tuhan. Saya pun juga diproses sama Tuhan. Saya Iya. 7 tahun menderita lu, Bu. Iya. Sampai anak saya 2 masuk rumah sakit ICU. Iya. Isi Iya. saya tulangnya copot, tulang kropos, habis 200 juta lebih. Oh. Udah gitu, udah sembuh 3 tahun. Saya kecelakaan lalu lintas, begitu mau kuat Macam-macam dia. Iya. macam-macam. Kaki saya patah masuk ke kolong mobil kontainer. Aduh, saya bilang. Iya. Tapi Orang saya nggak bilang marah sama mati. Tuhan. Orang bilang mati sudah. Ya, di kontainer loh. Kontainer tuh patah, Iya. bener-bener patah kaki, patah di sini nih, patah semua Iya. tuh, patah. Memang kita hidup sama Tuhan memang diproses, Bu, benar-benar diproses. Benar. Amin. Kalau diproses artinya Tuhan mau pakai kita sesuatu satu saat Tuhan pakai. Nah, kayak saya, Amin. akhirnya saya diproses. Nah, sekarang Tuhan pakai saya satu ke talenta bagi mereka disantet orang, kena guna-guna, kemasukan Pelepasan ya. iblis, Pelepasan. bakar patung-patung, jimat-jimat. Ini pelayan saya. Nah, Pak Andreas sudah tahu kesaksian saya. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Luar biasa nih, Coach Chandra nih hidupnya dulunya jauh dari Tuhan. Dia penyanyi loh, penyanyi di Ancol loh, kok night club. Ya, bertobat. Mantan penyanyi naik klub. Night club, mana itu? Haila ya? Apa? Di Jakarta, Jakarta, di ya. terakhir di Palembang. Coba itu. Penyanyi nih, diproses Tuhan. Dia mau ya. Tuhan tangkap saya dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Tapi Amin. diproses. iya. Saya bunuh diri, sembuh lu bener-bener lu, saya bunuh diri lu. Karena lever saya bengkak, Bu. Pak, saya kesakitan 5 menit, Pak Andreas bisa? Ya, boleh. Boleh, Silakan. boleh. Boleh. Ya, saya kenapa? Waktu saya lagi nyanyi muka saya kuning, badan saya bengkak, perut saya bengkak, orang hamil 2 bulan. Saya malunya bukan main. Akhirnya saya ke dokter, saya periksa. Wah, Bapak minum ya? Enggak minum. Bir, anggur. Enggak, saya nggak pernah. Keluarga kita keturunan disiplin semua, baik-baik semua. Oh, mungkin saya kurang minum air putih, kurang tidur, kurang istirahat karena saya nyanyi dari jam 7 pagi sampai jam 4, pulangnya jam 4 pagi itu. Jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Setiap hari saya demikian. Dunia malam ini. Lama-lama lever saya kena. Jadi saya ke dokter. 4 dokter saya hadapin. Satu pun nggak bisa sembuhkan saya. Ada bisikan setan. Bunuh diri. Iya. Saya dengerin. Saya dia. lakukan loh. Benar-benar ini atas nama Yesus. Saya lakukan. Saya makan obat penyenang tidur 40 butir. Paramed 20 butir. Antimo 20 butir. Bodrek 20 butir. Banyak perut kocian yang kecil-kecil tuh. Wah, banyak itu segitu. Ya, semuanya 300 butir saya tumbuk, saya minum. Itu udah pasti masuk neraka, Pak, Bu. Pasti. Iya. Begitu saya minum udah besokannya muntah darah. Artinya muntah darah tuh racun saya dibersihin sama Tuhan Yesus. Bersihin. Saya ngecek ke dokter besokannya. Dokter juga bingung. Bapak makan obat apa? Enggak, Dok, saya nggak makan obat. Anda punya lever sudah bagus, udah nggak bengkak lagi, udah sembuh. Nah, akhirnya mau dikasih obat ya, nggak usah, dia bilang, dokter bilang nggak usah kasih makan obat, nggak usah perlu makan obat lagi, artinya gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya nangis di situ dulu. Harusnya saya sudah mati, Tuhan bangkitkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Saya mujizat nyata. Di situ saya bisa kenal Yesus. Benar, Yesus benar-benar ada loh, saya bilang.
Saya bilang Tuhan terima kasih. Nah, Benar. mulai tahun 2024 kemarin tuh saya pelayanan di Sulawesi, Sumatera, di Jogja, di Kutai. Kutai itu tempat-tempat Dayak-Dayak semua. Ya. Terus Pekalongan, Nyumbang Semarang, Jogja, okultis semua. Ya. Surabaya, terus ke Medan, Kalimantan, Pontianak. Sudah naik pesawat PP 42 kali naik pesawat. Luar biasa. Purwokerto kapan, Pak? Purwokerto. Purwokerto, Pak. Kalau ada undangan Kalau boleh. saya datang. Kalau Kalau diundang, ada undang saya datang. Iya. Cari Kalau yang diundang, sakit-sakit Bu, ya. Sakit yang kena guna-guna, kena santet. Oh, itu Nah, sakit itu pelepasan. ada dua macam. Sakit ada dua macam. Sakit itu yang pertama kita ada darah tinggi, kolesterol, kencing manis. Kita salah makan, makanya seafood. Nah, itu salah makan. Kita enak-enak makan. Kita ada sakit, kita jangan makan demikian. Nah, yang kedua sakit itu ada orang sentimen sama kita, benci sama kita, Ya, kesel sama kita. kiriman Ini lah. guna-guna dari belakang. ternyata Karena ada nggak yo, punya- Pak, seperti itu ya. Nah, itulah. Pak, Ada. iya, waktu dulu saya tuh nggak percaya loh, Pak. Saya Ya. tuh nggak percaya kayak dukun-dukun gitu, kayak santet. Tetapi saya melihat sendiri ada teman memang yang seperti itu. Jadi memang ada ya kayak gitu. Ada, Luar memang ada. biasa. Ada ya. Ada. Inilah spesialisasinya Niko Chandra ini. Ya, Pak Chandra ya. Kalau ada yang kena guna-guna, Ibu Devina boleh undang saya ke sana. Boleh. Yang sakit-sakit, yang cuci darah. Pak, saya di Bali Pak, nginep 5 hari. Yang undang saya yang cuci darah. Sembuh total, cuci darah. Seminggu 3 kali, tanpa operasi. Tanpa cuci darah. Luar Makanya mujizat. biasa. Oke, terima kasih Ko Chandra. Alright, Ya, Ibu lanjut. Ibu Ati, ada yang mau ditanyakan, Ibu Ati? Silakan. Ya, Ibu Ati, wah sudah buka kamera. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Ibu Ati? Iya, Pak. Ya, silakan. Maaf tadi saya terlambat ya, Ya. terlambat karena ada tamu, Ada jadi tamu saya ya. Oke. belum join tadi ya. Ya. Ya, sempat ikut itu cerita dari Ibu siapa tadi nih? Devina. Devina. Ya Ibu. Kita sama-sama perempuan ya Ibu ya. Kalau dengar cerita itu ya memang ngeri sekali. Kalau dibandingkan dengan saya ada sakit juga, tapi ya itulah dengan keyakinan, dengan Iya. iman yang ada ya, Benar. hati yang gembira adalah obatnya. Amin. Betul. Ya, Iya, betul. Amin. seperti itu. Jadi enjoy saja. Jadi saya dengar Ibu ya, tadi operasi payudara. Yang pertama operasi payudara sebelah kiri Iya. karena indikasinya keras ya, Iya. keras seperti tulang gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau operasi itu berarti itu bagian yang keras itu yang diangkat. Kemudian operasi sebelah kanan lagi ya, apa yang diangkat dari sebelah kanan, Bu? Karena kan awalnya indikasinya dapat di sebelah kiri. Terus dokter mau lagi operasi sebelah kanan. Harusnya Ibu bertanya dulu ya, bertanya ke dokter, mau operasi sebelah kanan ini apa yang mau diangkat lagi dari sebelah kanan, ya. Nah, sedangkan kan yang ketahuan itu sebelah kiri aja. Terus mau operasi lagi sebelah kanan. Sementara kita perempuan ini kalau payudara sampai sudah diangkat kiri dan kanan berarti ya tenaga kita nggak ada Bu. Ya pasti kita lemas tapi luar biasa Ibu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya Tuhan berikan keselamatan yang luar biasa untuk Ibu. Yes. Prosesnya sangat luar biasa Ibu. Kalau Tuhan mau pakai kita itu, mau pakai orang itu dengan berbagai ujian yang luar biasa. Iya. Iya. Betul. Tuhan berikan ujian yang sangat luar biasa. Tapi yang tadi itu sudah dalam Yeremia 29 itu sudah Tuhan memberikan ujian itu bukan apa ya, bukan rancangan yang untuk mencelakakan kita, tetapi ya nanti ujung-ujungnya ada damai sejahtera ya, kebahagiaan yang kita peroleh di situ. Nah sekarang saya mau tanya, kalau tadi Ibu bilang Ibu pengen ya jadi singer dan sebagainya, terus terjawab ya, diajak orang menyanyi dan sebagainya. Nah kalau secara spesifik ya Ibu ya,
bagaimana ya mau serahkan tubuh, jiwa, dan raga ini sepenuhnya untuk Tuhan sebagai seorang pelayan ya. Ada kerinduan untuk sekolah Alkitab atau ya sekolah teologi ya, seperti itu, apa ada enggak ini? Itu saja pertanyaan saya. Ya, kalau di saya sih memang ada ya, terbesit ya, ada di pikiran saya pengen lebih mendalamin di teologi kayak gitu, Ibu. Ya. Karena memang ya, jadi saya pengen lebih dekat sama Tuhan. Itu yang saya pengen kayak gitu. Itu, Ibu. Nah, Oke. terus pengennya itu lalu prosesnya bagaimana Ibu? Apa yang Ibu lakukan ya? Karena kalau kita ada kerinduan seperti itu pasti ya ada langkah-langkah yang harus kita lalui ya, kita kerjakan di depan Tuhan sehingga jalan itu bisa terbuka ya kalau mau sekolah teologi ya. Iya. Kalau di saya sih selama ini lebih ke melayani dulu, Ibu. Jadi saya puji Tuhan memberikan kesaksian-kesaksian di beberapa negara juga sudah, terus gereja-gereja yang kami diundang ya, kami diundang. Terus saat ini pun saya melayani dengan pujian saya itu adalah paduan suara dan saya pun di gereja-gereja, misalkan ada gereja A, saya datang ikut paduan suara seperti itu. Itu yang selama ini saya kerjakan, Ibu. Tuh. Oke, Ya, baik, puji Bu. Tuhan. Kiranya kerinduan itu semakin ya, semakin Ya, dilihat Tuhan. Ya, terus kemudian yang tadi Bu, payudara sebelah kanan itu apa yang diangkat dari situ? oh iya. Jadi untuk yang payudara kiri itu kan karena saya hasil patologi anatominya itu kan ada cancer. Dan cancer itu kan sudah stadium 4. Itu adalah pengerasan, bukan benjolan tapi lempengan, Ibu. Jadi payudara saya kan seperti ini. Ini masih bagus, nggak ada luka sedikit pun. Kalau biasanya di ciri-ciri kalau payudara itu kan ada ada puting masuk. Sorry ya Pak Andre ya. Ya, Jadi ya, ada nggak puting apa-apa. masuk, terus kayak jeruk purut, luka di kulitnya, terus ngeluarin cairan atau darah kayak gitu. Tetapi punya saya masih bagus, benar-benar bagus. Hanya saja ada lempengan di belakang payudara saya. Nah, lempengan ini adalah yang mengeras, kayak orang bilang sih kayak daging sapi, kayak gitu, kayak rendang seperti itu, 6,6 cm. Ya, jadi kayak rendang ya. Nah, di situ itulah yang diambil. Jadi semuanya diangkat, Ibu. Jadi di mastektomi, bukan hanya benjolannya aja atau lempengan aja, tetapi kalau punya saya sudah diangkat semua sampai ke akar-akarnya. Itu Oh, ya. jadi Jadi maksudnya pengaruh dari sebelah kiri itu dia berpengaruh juga ya ke betul. sebelah Ya, kanan. betul. Ya, Hmm. benar. Jadi daripada indikasi ke depannya, biasanya kan seperti itu, Ibu. Daripada nanti setelah misalkan nih 1 tahun lagi atau berapa bisa menjalar ke yang kanan. Jadi dokter menyampaikan ke saya, Ibu, daripada indikasi ke depannya harus operasi lagi, lebih bagus diangkat aja. Lah, lalu yang kanan pun saya diangkat semua. Kayak gitu, Ibu. Jadi dua-duanya saya sudah kosong. Jadi kata dokter bilangnya suroto, Ibu. Susunya roto. Iya, Ibu. Jadi gitu, Ibu. Tapi saya percaya, Ibu. Saya Iya, percaya Ibu. bahwa ini adalah Tuhan sudah angkat semuanya dari tubuh saya. Sudah dikembalikan dengan pemulihan, itu adalah Amin. kesehatan buat saya. Amin. Itu yang saya Iya, Bu. rasakan sampai saat ini. Iya, tadi saya bertanya seperti itu kenapa kalau sudah operasi sebelah kiri terus sebelah kanannya juga mau Iya, dioperasi. Itu kalau iya, saya ya, Ibu, iya, kalau itu untuk pribadi saya mungkin saya melawan itu. betul. Saya lawan Iya, dokter. Iya, iya, betul. benar, Ibu. Manusiawi lah. Ya, Manusiawi. Betul. manusiawi, Oke. Bu. Betul. Iya, Ibu. Saya memang saya sakit ini juga awalnya diagnosa dokter itu katanya jantung. Iya, Lalu diberikan rujukan saya ke Jakarta, ke pusat jantung di Jakarta. ya. Sampai di sana waktu rongseng bilang katanya nggak ada, sudah nggak ada itu serangan jantung. Tapi Mm-mm. sampai di ruangan dokter, dokter bilang
ini rujukannya harus pasang ring. Saya Bos. bilang, dokter, Hmm. memangnya nggak ada itu solusi lain, harus pasang Iya, ring. Dia iya. bilang, oke, kalau begitu saya kasih obat saja, nanti tanggal sekian balik ya. Kalau nggak ada itu indikasinya, nanti kelihatan berarti ada tindakan. Tapi saya tetap punya prinsip bahwa mau bilang pasang ring, saya akan nggak mau. Iya. 100 kali pun saya nggak mau itu. Nah, itu jadi Oke. saya minum obat dokter itu pas 1 minggu, karena itu memang bukan jantung. Iya. Pas 1 minggu saya sesak lalu dibawa jam 3 subuh itu ke rumah sakit yang lain, di Sari Asi di Tangerang situ. Ya, begini dokter bilang kalau diagnosa jantung bisa juga jadi apa lambung, diagnosa lambung bisa juga jadi jantung. Jadi Iya. dua-dua ini beda-beda tipis. Nah, Iya. karena saya pegang itu, saya dirawat 3 hari di rumah sakit itu, langsung saya pulang, saya bilang anak-anak buang itu obat-obat jantung itu. Saya nggak mau lagi minum. Oke, oke. Saya buang, nggak mau. Lalu saya suruh cari herbal untuk lambung. Karena obati jantung sementara lambung yang sakit. Berarti diagnosanya yang benar itu yang mana? Dan di Hmm. situ saya percaya ya Tuhan berikan hikmat Ibu untuk kita bisa bedakan suasana, keadaan, apapun. Apapun saran dokter, hikmat itu pasti ada bagi kita. Iya. Nah, Amin. seperti itu Ibu. Sampai hari ini Ibu saya nggak minum obat apa-apa dan tunggu ini waktu kapan lagi karena pinggang ada sakit ini. Nah, tapi mujizat Tuhan, banyak teman pendeta yang doakan di MDHI dan sebagainya. Nah, jadi saya baik-baik saya tunggu kapan ini saya balik lagi untuk diperiksa. Begitu Oke. Ibu. Ya, puji Oke, Tuhan. mantap. Ya. Oke, terima kasih Bu Ati. Ya, ya luar biasa ya pengalaman Ibu Devina ini ya, yang sebetulnya sepertinya nggak masuk akal. Ya memang lah, ya cara Tuhan mana masuk akal. Cara Tuhan bagaimana mau dimasuk akal? Itu cara Tuhan kita ngimani. Ya, Ibu Devina, ya saya kira hari ini saya akhiri. Ya. Sampai saat ini ya pesan moralnya bisa disampaikan Bu Devina tentang kesaksian dari Ibu Devina mengalami operasi, mengalami mujizat Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Kira-kira pesan moral apa yang mau disampaikan kepada teman-teman di Zoom ini maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel? Silakan. Iya, baik. Kalau saya pesan untuk teman-teman yang hadir di Zoom siang hari ini, Oke. intinya sih tetap ya apapun pergumulan. Tertutup mikrofonnya, Bu Devina, tertutup. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, jadi pesan untuk sahabat-sahabat semua yang ada atau teman ya yang ada di Zoom siang hari ini, pesan saya karena saya juga mengalami proses demi proses ya. Jadi saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu adalah hidup ya, Tuhan penolong, Tuhan penyelamat ya. Terus Tuhan sudah pulihkan saya juga dan saya pun percaya pergumulan apapun yang ada buat teman-teman semua pasti Tuhan dengar. Yang penting kita tetap andalkan Tuhan yang pertama. Itu yang saya sampaikan. Dan jangan lupa juga tetap walaupun doa kita belum didengar, ya tetap aja berdoa terus sampai Tuhan dengar doa kita. Nanti di waktu yang tepat dan waktu yang di waktu yang tepat dan pasti kita indah akan pada merasakan. waktunya ya. Iya, indah pada waktunya. Amin. Itu yang saya rasakan ya Pak. Itu seperti itu. Oke, terima kasih untuk kesaksian saya, kiranya menjadi berkat. Oke, terima kasih Bu Devina. Kalau saya tangkap ya kesaksian dari Ibu Devina ya, inilah kita memang perlu ya apa yang disaksikan oleh Bu Devina itu merangsang saya pribadi ya. Kita memang perlu melihat 3 tempat ya. 3 tempat rumah sakit supaya kita mengerti betapa kesehatan itu mahal.
Iya. Ya enggak? Kita perlu bersyukur. Ya toh? Itu pertama, kita harus mengunjungi satu tempat adalah rumah sakit. Iya. Nah, Ibu sudah melihat rumah sakit sudah mengalami tidur 1 bulan, ya enggak? Benar. Jadi berarti sudah menyadari, berarti kesehatan itu penting. Kita harus bersyukur kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, diberi kesehatan, bersyukur. Iya. Yang kedua, Bersyukur. tempat kedua yang kita harus kita lihat, kita harus kunjungi apa ke tempat kedua? Penjara, ya enggak? Supaya kita mengerti arti Merasakan. kebebasan. Arti kebebasan itu betapa berharga loh. Kita bebas, nggak di penjara loh, ya enggak? Ada banyak orang di penjara, ya enggak? Saya melayani di penjara setiap seminggu sekali lah, setiap hari Jumat. Makanya saya nggak ada Zoom kan. Zoom ini Senin sampai Kamis saja, karena Jumat saya melayani di penjara. Ya. Sabtu saya ada konseling di rumah sakit juga. Ya, Minggu beribadah. Jadi Zoom-nya Senin sampai Kamis. Jadi kita perlu penjara supaya kita mengerti arti kebebasan. Kebebasan. Ya, kita bersyukur kan kita tidak di penjara. Ya, kita. Dan ketiga yang terakhir, kita harus mengunjungi tempat apa? Yang ketiga, kuburan. Ya enggak? Kenapa kita? Supaya kita mengerti bahwa hidup ini singkat. Ya enggak? Singkat. Jadi Tuhan kalau mau panggil kita tidak harus tunggu sakit dulu baru Tuhan panggil kita. Ya enggak? Iya, benar. Banyak orang yang sehat barusan WA sama saya, sudah dipanggil. Dia nggak sakit loh. Ya. Tahu-tahu. Nah, pertanyaan sekarang, siapkah dia menerima ketemu sama Tuhan dan menerima penghakiman? Kalau nggak bertobat kemana? Kan hanya 2 tempat, ya nggak? Hanya 2 tempat, surga dan sama neraka. Neraka saja. Kalau dipanggil harus siap, ya nggak? Ya. Nah di situ. Jadi hidup ini singkat. Jangan sia-siakan hidup kita, selalu mengucap syukur, ya toh? Selalu mengerti, mensyukuri arti kesehatan, dan hidup ini singkat. Bahwa kita ada di putaran terakhir, the final round, ya, final round, putaran terakhir, babak terakhir, ya, semuanya akan menghadap tahta Tuhan. Jangan sampai kita tidak layak. Jangan sampai kita mengecewakan. Jangan sampai kita mengikuti ya musuhnya Tuhan. Kan di dunia ini ada 2 barisan aja. Ya enggak? Barisan Kristus sama barisan antikristus. Ya toh. Kita pastikan kita ada di barisan yang mana. Kristus. Ya enggak? Ya toh. Ada 2 barisan saja, enggak ada barisan lain. Enggak ada. Enggak ada. Barisan Kristus, pastikan kita ada di tempat yang benar supaya kita layak hidup di hadirat Tuhan. Ya, itu yang saya dapatkan hari ini dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tetap semangat Ibu Devina, tetap semangat teman-teman. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Bu Devina, terima kasih Bu Ariance. Aduh, terlambat masuk Bu Ariance. Terima kasih Bu Sri, Pak Chandra Kirana, Ibu Pendeta Arti, Pak Petrus. Sampai ketemu besok hari Selasa dengan narasumber yang berbeda. Kita akan jumpa kembali besok jam 12 tepat kita mulai. Nggak ada jam karet, nggak ada. Jadi 12 tepat kita jalan, nggak ada tunggu. Ya, jadi silakan masuk sebelum jam 12. Alright, Tuhan Yesus memberkati. Amin.